Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengampun. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan bagi dunia. Yang terhormat Pastor Saji Palika di sebelah kanan saya, Pastor Ruknuddin Henry Pio di ujung sebelah kanan saya, Dr. Zakir Naik di sebelah kiri saya. Para tamu terhormat, para hadirin sekalian, mewakili pihak penyelenggara The India Gospel Mission and the Islamic Research Foundation, saya menyambut Anda sekalian dalam peristiwa unik hari ini. Sebuah diskusi, sebuah dialog, sebuah simposium, sebuah debat, terserah Anda apa sebutannya. Dalam topik, apakah Kristus benar-benar disalib? Acara ini diadakan dalam semangat persahabatan menuju pemahaman sudut pandang masing-masing. Saya, Dr. Muhammad Naik, adalah koordinator untuk acara hari ini. Jadi, saya akan netral. Ini adalah tugas dan kehormatan saya untuk memastikan pembawaan yang baik dan adil pada pertemuan hari ini. Karena itulah, saya akan meminta para pembicara kita, juga para hadirin yang berkumpul di sini pada hari ini, untuk menjaga ketertiban demi debat yang sehat. Sebelum kita tiba di sini hari ini, saya telah ditanyai oleh beberapa orang, mengapa topik ini? Mengapa para pembicara ini saja? Jawaban untuk itu bisa saya rangkumkan dalam latar belakang debat ini. Pastor Rukni telah datang di Islamic Research Foundation untuk berdiskusi dengan Dr. Zakir. Lalu akhirnya mereka mencapai kesepakatan, daripada mereka berdiskusi secara pribadi, maka akan lebih baik dan wajar untuk mengadakan debat publik terbuka dalam topik tertentu ini dalam sebuah aula. Jadi, publik juga bisa mendengar dan publik juga bisa berbagi tentang debat ini dan menjadi penilaian terakhir. Dr. Zakir mengusulkan topik-topiknya. Apakah Alkitab itu firman Tuhan? Atau apakah Yesus itu Tuhan? Namun Pastor Rukni menganggap topik-topik ini terlalu umum dan mengusulkan topik yang dipilih untuk debat hari ini, yaitu apakah Kristus benar-benar disalib. Karena itulah, topik dalam debat ini dipilih dan kedua pembicara hadir di antara kita hari ini. Seperti telah disepakati dan juga diputuskan secara adil tentang format debat ini, Pastor Rukni akan bicara pertama selama 45 menit dalam topiknya, apakah Kristus benar-benar disalib. Lalu Dr. Zakir akan menyampaikan presentasinya dalam topik yang sama selama 45 menit. Lalu kita akan mengadakan sesi debat di mana Pastor Rukni akan mengomentari dan merespon selama 15 menit pada apa yang dibicarakan Dr. Zakir. Diikuti dengan Dr. Zakir bicara dan kemudian merespon selama 15 menit terhadap presentasi Pastor Rukni. Kalau tersisa 5 menit untuk menyimpulkan debat ini, saya sebagai koordinator, maka tentunya akan memberikan slip tanda sisa sebanyak 5 menit. Dan slipnya kira-kira mungkin seperti ini. Dan para pembicara tentu saja diminta membuat kesimpulan dari pembicaraan atau tanggapan mereka. Terakhir, kita mengadakan sesi tanya jawab terbuka, di mana di dalamnya para hadirin boleh menyampaikan pertanyaan pada tiap pembicara secara bergantian. Mikrofon penanya telah kami siapkan, 2 di dekat panggung dan 2 di bagian wanita. Kalau waktu mengizinkan, kami mengizinkan pertanyaan yang ditulis di kertas yang disampaikan pada saya
dan saya akan membacakannya pada para pembicara. Sekarang perkenankan saya secara singkat memperkenalkan pembicara, Pastor Rukni, sebelum wacananya, dan juga memperkenalkan Dr. Zakir sebelum wacananya. Pastor Ruknudin Henry Pio, lebih dikenal sebagai Pastor Rukni, berusia 43 tahun, beliau adalah misionaris Arab Kristen. Beliau lahir sebagai orang Kristen di Basra, Irak, lalu dibesarkan di Kuwait. Beliau meraih gelar Pasca Sarjana Master in Science dari Universitas Bombay. Beliau memiliki pengalaman bervariasi dalam mengajar, termasuk pengajaran dan juga pelatihan komputer. Juga termasuk bahasa Arab, konsultasi komputerisasi, dan pengembangan program software komputer, tentunya dalam bahasa Arab. Beliau telah berkecimpung dalam penyebaran ajaran Kristen selama lebih dari 10 tahun. Beliau adalah guru Alkitab dan pendeta dalam India Gospel Mission. Beliau juga adalah penyembuh iman yang terkenal. Kini saya persilahkan Pastor Rukni untuk menyampaikan presentasinya. Pastor Rukni. Sedikit komentar. Walaupun nama saya memang Rukni, itu adalah variasi dari Ruknudin. Tapi sedikit orang memanggil saya Ruknudin. Dalam kantor dan dokumen-dokumen saya Rukni. Jadi panggil saya Rukni. Ada banyak hal yang bisa kita diskusikan dan banyak yang harus kita bicarakan. Tapi prakteknya waktu tidak mengizinkan. Jadi kita tetap mengacu pada topik ini. Karena Anda tahu, kalau saya melenceng maka pengertian akan hilang. Jadi kita tetap pada satu topik. Anda bertanya pada saya, kenapa saya mengusulkan topik ini? Saya diusulkan 3 hal dan topik ini dipilih dari itu. Alasannya karena ini adalah topik paling sentral dalam iman Kristen. Dan ada perbedaan yang serius antara pemahaman Muslim dan Kristen pada titik ini. Dan seperti yang diusulkan Bapak Dr. Naik, kami akan bicara sangat terus terang, tapi dengan semangat, persahabatan, dan pengertian. Jadi sekarang kita ada di sini mempresentasikan sudut pandang kami. Dan kami serahkan pada Anda untuk memilih apa yang Anda suka. Terlepas dari suka atau tidak, kami menghormati pandangan masing-masing. Dan walaupun Anda menolak pandangan saya menghargai perasaan hati Anda, dan saya sepenuhnya menghargai penolakan Anda. Sekarang, saya akan mengutip beberapa hal dari Alkitab. Tapi kalau saya mengutip terus dari Alkitab, itu tidak akan ada habis-habisnya. Karena ada ratusan ayat yang terkait pada penyaliban. Jadi, ada beberapa hal yang saya bilang tertulis di Alkitab, tapi saya tidak akan bilang di bagian mana. Mungkin beberapa hal saya kutip dari Alkitab, karena cara saya bukan menghafalkan di bagian-bagian mana. Tapi saya berharap Anda mengerti pesan di baliknya. Semangat di balik pesan penyaliban itu. Mengapa salib adalah pusat dari iman Kristen? Apa alasan salib jadi titik utama? Pertama-tama, silakan saja berkomentar pada salib itu sendiri. Secara fisik, salib, semua orang, maksud saya banyak orang mengerti bahwa salib sebagai berikut. Saya pergi ke pasar malam, mencari pedagang perhiasan yang tidak mahal, dan membeli kalung salib kecil yang saya kalungkan di leher, dan itu sangat cocok untuk fashion. Beberapa beli yang emas 17 karat, yang 18 karat, beberapa yang emas 21 karat. Dengan memakai kalung salib yang indah. Cocok dengan fashion, warna baju saya, dan lain-lain. Itulah pengertian banyak orang mengenai salib. Bahkan bagi banyak orang Kristen, itulah batas pengertiannya terhadap salib. Dan itulah pemahaman saya bertahun-tahun yang lalu. Saya dibesarkan dalam lingkungan Kristen, saya baru beriman Kristen 16 tahun yang lalu. Saya datang ke India bukan sebagai orang percaya. Saya datang ke India sebagai orang Kristen tradisional biasa. Saya jadi Kristen percaya di sini lewat orang-orang India.
Anda tahu, jadi saya menerima iman pada Kristus di sini. Dan sekarang, mengapa salib itu begitu sentral? Alkitab tidak menggambarkan salib sebagai sesuatu yang menarik, sesuatu yang menyenangkan untuk dekorasi. Sebenarnya ada gambaran yang sama sekali bertolak belakang dalam Alkitab. Porsi dalam Alkitab, dalam bagian-bagian yang lebih tua dalam Alkitab, yaitu kitab-kitab orang Yahudi. Paruh pertama Alkitab, kami menyebutnya Perjanjian Lama dalam bahasa Indonesia, itu menggambarkan salib sebagai sesuatu yang tidak baik. Anda terkejut? Itu menggambarkan salib sebagai sesuatu yang buruk. Ada tertulis, salib adalah tempat kutukan. Salib adalah tempat seseorang dihukum berat dan seseorang yang dikutuk. Seseorang yang ditolak oleh masyarakat, salib itu adalah untuknya. Dan ada pernyataan dalam kitab orang Yahudi, paruh pertama Alkitab, yang mengatakan itu adalah firman Tuhan yang disampaikan lewat para nabi. Mereka bilang, terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Pengandaian pada pohon itu juga ditujukan pada salib. Jadi, pada masa kehidupan Yesus, salib bukanlah benda yang menyenangkan, diinginkan. Tapi itu adalah suatu benda yang dibutuhkan untuk sesuatu yang akan saya terangkan. Alkitab, seperti yang Anda sadari, dan beberapa dari Anda tidak menyadarinya langsung, terdiri dari dua bagian. Itu adalah 66 kumpulan dari 66 kitab, yang ditulis tiap periode kurang lebih 4.000 tahun. Itu bukan satu kitab, tapi kumpulan kitab. Dan bagian pertama yang adalah kitab orang Yahudi adalah nubuat-nubuat mini. Ditulis oleh banyak nabi dari periode sejarah yang berbeda dari kehidupan orang Yahudi. Mulai dari buku pertama dan seterusnya. Kadang hampir langsung, tapi lebih sering tidak secara langsung. Referensi terhadap salib. Sekarang, mengapa salib tampil? Mengapa salib belum diterangkan? Saya baru saja akan ke pokok permasalahannya sekarang. Pada dasarnya, Injil, berita tentang keselamatan dari dosa. Disitulah titik tampilnya salib. Secara mendasar, Alkitab mengungkapkan pada kita bahwa manusia adalah pendosa. Manusia secara alamiah adalah pendosa. Manusia mewarisinya sejak zaman Adam. Saya dilahirkan dan dibesarkan, dan secara alamiah saya adalah pendosa. Dan karena itulah saya berdosa. Dosa dalam pikiran, perkataan, lewat perbuatan, dan banyak hal lainnya. Adalah alami bahwa manusia adalah pendosa. Dan Alkitab juga berkata bahwa manusia yang berbuat dosa menuai kematian. Hukuman mati. Kematian spiritual, kematian alami. Dan sebagainya. Jadi ada hukuman mati bagi setiap umat manusia di bumi ini. Karena dosa. Karena dosa adalah melawan Allah. Dan karena itu manusia dan Allah tidak bisa bergaul bersama. Karena musuh dosa datang di antara mereka. Dan sekarang apa yang terjadi? Adalah dosa ini begitu mengerikan dan begitu serius dan begitu besar. Hingga apapun yang saya lakukan untuk menebus hutang dosa itu agar diselamatkan terlalu sedikit. Dan tidak cukup untuk menghapuskan dosa dari hidup saya. Nah, kalau saya memberikan amal pada fakir miskin, itu baik sekali, itu perbuatan indah. Alkitab menyarankan kita begitu. Tapi itu tidak cukup untuk menghapus dosa dari hidup saya. Sejauh itu perbuatan baik, itu perbuatan baik. Tapi tidak cukup untuk menghapus dosa dari hidup saya. Oke? Allah mengutus Yesus, seorang manusia sempurna, manusia tanpa dosa. Manusia yang lebih memilih menderita daripada berdosa. Sebuah pengecualian. Orang yang berdosa tidak bisa melawannya. Ia telah dicobai dengan segala cara, tapi tetap saja ia tidak berdosa. Karena itulah hukuman mati tidak ditimpakan kepadanya.
seperti yang ditimpakan pada kita. Ia layak hidup selama-lamanya. Itulah kualitas Yesus dari sudut pandang spiritual. Dari sudut pandang sebagai manusia, ia berjalan sebagai manusia bumi, seperti orang-orang lain. Ia harus bekerja untuk dapat makan dan hal-hal lain seperti siapapun juga. Tapi dari sudut pandang spiritual, ia tidak pantas untuk mati. Karena dosa tidak berhasil masuk di dalamnya. Jadi dari hal itu, ia adalah manusia sempurna. Nah, sekarang Yesus ini mematuhi Allah sampai pada titik menjadi secara keliru dihukum mati sebagai pendosa. Oke? Jadi karena itu, untuk memenuhi keadilan Tuhan bahwa maut adalah upah dosa, seorang manusia sempurna yang tidak layak mati, yang tidak layak merasakan kematian, dan ia bersedia mati untuk mewakili yang lain, membayar harga dosa. Karena itulah pengorbanannya layak untuk menghapus dosa. Begini, pengorbanan yang dilakukan tiap orang untuk menghapus dosa dari hidup mereka tidak berhasil menghapus dosa itu. Tapi Yesus, karena nilainya yang adalah tidak berdosa, karena nilainya yang mematuhi Tuhan sampai akhir, karena itulah pengorbanannya diterima dan layak bagi Allah sebagai penebusan dosa. Dan karena itulah salib Yesus adalah pusat kehidupan Kristen. Dan itulah kenapa itu penting bagi Yesus untuk mati dalam kematian yang Allah telah tahu sebelumnya. Dan karena itulah kematiannya adalah kunci bagi mereka yang percaya padanya. Dan bagi mereka yang menerima pengorbanan itu dalam hati mereka dan menerimanya. Utang dosa mereka dianggap lunas. Anda mengerti? Itu adalah harga dosa yang harus dibayar. Itulah mengapa salib dalam kehidupan orang Kristen adalah intinya. Karena itulah, bila Anda menghilangkan salib dalam hidup orang Kristen, Anda menghilangkan seluruh iman Kristen. Sekarang pertentangannya adalah banyak orang, bukan hanya Muslim, tapi juga orang-orang lainnya. Mereka bilang, Yesus tidak mati di kayu salib. Itu adalah, saya tidak, tentu saja Dr. Zakir akan menerangkan lebih detail daripada saya. Tapi dari pihak saya bilang Yesus memang mati di kayu salib. Dan saya akan, di waktu yang tersedia ini, saya baru saja memberi Anda pengertian mengapa salib adalah inti penting dalam hidup kita. Karena kematian itu adalah kunci agar dosa-dosaku dihapuskan dari hidupku. Itu hadiah gratis dari Tuhan. Tuhan membayar sendiri harganya. Tuhan sendiri membayar harganya. Karena itulah, apa yang dibayarnya adalah cukup baik dan layak untuk menghapus dosa. Tidak seperti pengorbanan yang akan kulakukan. Karena saya sudah terpolusi. Karena seorang pendosa menawarkan pengorbanan akan menjadikan pengorbanan yang terpolusi. Tapi Yesus, seorang manusia sempurna menyerahkan dirinya seperti dia itu seorang pendosa. Ia bersedia untuk menjalani hukuman dosa, tapi ia tidak berdosa. Jadi dari pemahaman spiritual saya, ia berkata, kamu tidak perlu mati, biar saya yang mati. Dan saya akan mengambilnya darimu. Dan saya akan tinjau beberapa hal bersejarah dalam Alkitab ini. Beberapa dari mereka secara tidak langsung membahas kematian dan pengorbanannya. Beberapa dari mereka secara langsung dan bicara dengan sangat jelas. Jadi saya akan meninjau beberapa hal di sana-sini selama waktu mengizinkan saya. Sekarang Anda tahu 5 kitab pertama Alkitab ditulis oleh Nabi Musa. Dan kitab pertama adalah Kejadian. Kitab ini menjabarkan sejarah Allah menciptakan dunia dan perkembangan pertama manusia, Menara Babel, dan yang lain-lain. Salah satu halnya adalah, saya yakin kebanyakan dari kita telah belajar di sekolah atau setidaknya pernah mendengar cerita tentang Adam dan Hawa. Bagaimana Adam dan Hawa diciptakan dan mereka bergaul akrab dengan Allah. Tidak ada penghalang antara Adam dan Hawa dengan Allah. Karena itu Allah dan Adam Hawa bertemu muka. Mereka saling bicara. Ada persahabatan, ada persatuan antara Adam dan Hawa dan Allah sang pencipta. Kenapa? Karena tidak berdosa di antara mereka.
Baik, itu di masa-masa sebelum berdosa. Lalu setelah itu saat iblis yang datang dengan menyamar sebagai ular, dan ia berhasil membuat mereka berbuat dosa. Tidak usah pikirkan apakah dosa itu ada tertulis dalam Alkitab, ada buah yang mereka dilarang makan, tapi mereka makan. Tapi itu bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah mereka tidak mematuhi Tuhan. Dan ada sesuatu yang Tuhan inginkan dan melarang mereka melakukannya. Saat mereka melakukan itu, dosa datang ke dunia. Lalu Adam dan Hawa terpisah dari Allah. Sejak hari itu, jurang pemisah antara Allah dan manusia mulai ada. Banyak orang bilang, andai saya bisa melihat Allah. Mereka bilang Allah ada di surga. Mengapa saya tidak bisa melihatnya? Mengapa saya kehilangannya? Banyak orang secara salah mencap anggapan buruk pada Allah. Karena mereka melihat kejahatan di antara mereka. Sebenarnya manusialah yang membuat kejahatan, bukan Tuhan. Namun Allah itu adil dalam penghakimannya. Dan lihat, beberapa hal yang terjadi di masa lalu. Hal-hal kecil. Saya hanya membacakan bagian-bagian kecilnya. Saat Adam dan Hawa berdosa terhadap Allah. Dan lalu Allah begitu murka. Murka pada sang ular, murka pada Hawa, murka pada Adam. Mereka masing-masing mendapatkan kutukan dalam hidup mereka. Saudara-saudara, sang ular dikutuk bahwa selama hidupnya ular akan merayap di debu. Dalam kasus Hawa, Allah berkata padanya karena dia telah membujuk suaminya untuk memakan buah terlarang itu. Mulai sekarang suaminya menguasai dia dan dia akan takluk dan bergantung pada suaminya. Dan juga nanti saat dia melahirkan, mengandung, ia akan mengalami kesakitan yang bertambah. Dalam hal Adam, masalah utamanya adalah mulai sekarang Adam harus mengusahakan tanah, tapi tanah tidak memberinya makanan dengan mudah. Adam harus bercucuran keringat dan bekerja amat keras sampai makanan datang. Dan lalu hidup mereka dibatasi karena kematian hadir dalam hidup mereka. Mulai saat itu mereka tidak akan hidup selamanya. Mereka dibatasi. Tapi satu hal yang sangat penting yang berhubungan dengan salib adalah referensi yang tidak langsung pada salib, di mana saya akan membacakan satu hal di sini adalah ya, ini dia, saya akan bacakan. Allah setelah menyatakan berbagai kutukan kepada Adam dan Hawa. Kalau Anda ingin mencatat referensi ini, tidak apa, akan saya bacakan. Ya, itu ada di kitab Kejadian pasal 3 yang tertulis, karena itulah Tuhan Allah mengusirnya keluar dari Taman Eden. Eden yang tertuju pada Adam dan tentu saja keluarganya. Dari Eden untuk bercocok tanam di tanah tempat tinggal pilihannya. Ia mengusir manusia dan menempatkannya kerubin. Jadi ia mengusir manusia dan menempatkan kerubim di bagian timur Taman Eden dengan pedang berapi yang menjaga setiap jalan ke pohon kehidupan. Nah, bagi mereka yang ingin mengutipnya, itu ada di Kejadian pasal 3 ayat 23-24. Nah, begini, singkatnya setelah Allah menyatakan berbagai hal pada mereka dan pada dasarnya menghukum mati mereka, Allah menghalau mereka dari Taman Eden. Taman yang indah itu, yang biasanya kita sebut surga. Tapi sebenarnya suatu tempat indah yang dulu mereka nikmati. Allah menghalau mereka dari taman itu. Dan apa yang ditempatkannya di pintu gerbang taman itu, ia menempatkan makhluk seperti malaikat yang disebut. Malaikat punya kategori yang berbeda-beda. Dan salah satunya adalah kerubim. Makhluk malaikat berjaga di depan gerbang taman itu dan memegang pedang berapi. Dan pedang itu disabatkan ke segala arah untuk memastikan tidak seorang pun masuk ke taman itu lagi. Apakah bagaimana caranya untuk masuk ke Taman Eden? Cara untuk masuk ke Taman Eden adalah hanya bila Anda lewat dengan pedang itu. Ada sebuah pedang di Taman Eden yang mengawasi segala keluar masuk Taman Eden itu. Dan sebagai seorang Kristen, seperti yang saya hubungkan ke hal-hal lain dalam Alkitab, ada kematian yang harus dibayar bagi mereka yang ingin masuk ke Eden. Pedang itu harus jatuh pada seseorang. Karena Allah itu kebenaran,
dan keadilannya menuntut bahwa pedangnya harus jatuh pada seseorang, karena itulah Adam tidak bisa masuk lagi. Ada pedang yang menjagai Taman Eden. Pedang itu adalah hukuman mati bagi siapapun yang berani masuk ke taman itu. Lalu kita lihat Yesus bersedia untuk menyerahkan hidupnya menurut kehendak Bapa, dan pedang itu jatuh padanya. Karena itulah saat ini, sekarang pintu menuju Taman Eden, gerbang menuju Taman Eden terbuka. Tidak hanya untuk orang Kristen, tapi untuk semua yang percaya. Yesus berkata, akulah gerbangnya. Ia berkata, akulah gerbangnya. Anda ingin mengenal Bapa, Anda ingin mengenal surga, Anda ingin mengenal kebaikan Allah, akulah gerbangnya. Yesus membiarkan pedang itu jatuh padanya. Jadi itu adalah hubungan tidak langsung pada salib. Saya akan maju lebih jauh sekarang. Alkitab penuh dengan referensi tidak langsung pada salib. Juga ada banyak referensi langsung pada salib. Kita akan membicarakan tentang salib, tidak yang lain. Sekarang, contoh yang lain adalah cerita terkenal mengenai bapa orang beriman, Abraham. Sekarang saya ingin mengomentari sesuatu. Sangat sedikit yang tahu bahwa orang Kristen dan Muslim adalah bersaudara. Sangat sedikit yang tahu itu. Benar-benar bersaudara. Bukan hanya untuk membuat Anda merasa senang. Anda tahu, benar-benar bersaudara. Orang Kristen adalah keturunan spiritual dari Abraham lewat Ishak. Orang Muslim adalah keturunan spiritual Abraham lewat lewat Ismail. Ismail adalah kakak Ishak. Sungguh, Muslim dan Kristen mereka adalah keturunan dari Abraham. Mereka bersaudara, tapi bukan saudara kandung, melainkan saudara tiri. Mereka adalah saudara dari ibu yang berbeda. Jadi bila saya bilang saudara pada Muslim, itu bukan hanya untuk membuat Anda senang. Kita memang bersaudara. Bapa spiritual kita yang mula-mula adalah Abraham, Nabi Abraham. Dan bapa spiritual saya mula-mula adalah Nabi Abraham, Abraham yang sama. Oke? Sedikit pengalihan di sini. Saya bukan guru yang sangat serius. Saya suka menaruh beberapa hal yang menarik di tengah-tengah ceramah. Sekarang kita tinjau mengenai Abraham. Abraham punya cerita terkenal saat ia diuji menyangkut anaknya Ishak. Saya tahu beberapa di antara Anda tidak begitu mengenal Alkitab. Jadi saya tambahkan beberapa dasarnya. Tidak semua dari Anda pernah baca Alkitab. Beberapa belum pernah baca. Jadi saya tidak akan menaruh terlalu banyak detailnya. Tapi sebatas kesannya saja. Baiklah, saya akan bacakan. Abraham disuruh Tuhan meninggalkan Ur karena kota itu penuh dosa. Ur terletak di Irak, dekat Basra. Saya pernah ke sana. Sekarang kota itu kosong, tidak ada yang tinggal di sana. Karena itu, tanah penuh dosa. Allah menyuruh Abraham pergi dari sana, pergi dari Ur. Mari, aku akan membimbingmu ke tanah yang jauh lebih baik dari sini. Tempat yang lebih baik dari sini. Abraham tidak tahu tanah macam apa di sana. Tapi ia mematuhi Tuhan dan ia pindah. Dan Allah tidak menggenapi janjinya dengan segera. Ia perlu banyak waktu. Lalu selama bertahun-tahun Abraham menikahi Sarah. Dan Sarah mandul, tidak bisa melahirkan anak. Dan selama bertahun-tahun Allah memberitahu Abraham, ia akan memberinya anak begitu banyaknya. Lihatlah bintang-bintang, begitu banyak bintang di langit, sebanyak itulah keturunanmu. Lihat pasir di pantai, sebanyak itulah keturunanmu. Tapi selama bertahun-tahun Abraham tidak pernah punya anak. Tapi karena iman, ia percaya pada Allah. Karena iman, ia pindah. Karena iman, dia pindah. Dan setelah bertahun-tahun, lalu dia merasa tidak sabaran. Jadi di masa itu, tidaklah amoral bagi seseorang untuk menikahi beberapa istri, dan bahkan wanita pelayan juga bisa jadi istri. Di masa itu, secara moral itu sama sekali tidak apa. Sekarang pada masa itu, istri Abraham berkata kepadanya, mengapa kau tidak nikahi saja pelayanmu, supaya setidaknya kau punya anak darinya? Jadi ia lakukan. Dia punya pelayan orang Mesir bernama Hagar. Dia menikahinya dan mendapat anak yaitu Ismail. Tapi lalu itulah saatnya Abraham untuk mempunyai anak menurut janji, menurut firman Tuhan. Dan istrinya sendiri Sarah jadi hamil. Dan ia melahirkan anak yaitu Ishak. Bayangkan perasaan hati Abraham setelah bertahun-tahun baru mendapatkan anak yang dijanjikan.
Bayangkan Anda menikah dan katakanlah selama 20-25 tahun tidak ada anak. Allah menjanjikanmu anak. Ia berjanji padamu, anggap saja Anda orang kaya raya. Siapa yang akan mengambil segala uang itu? Mereka akan menipuku, mereka akan merampas dariku. Lalu setelah 20-25 tahun, lalu istri Anda mengandung anak dan seseorang anak lahir. Bayangkan, bagaimana perasaan Anda terhadap anak itu. Setelah bertahun-tahun menunggu anak itu, itulah yang terjadi pada Abraham. Itulah ikatan batin dan hatinya pada Ishak, anaknya. Dan lalu di satu malam yang indah, sesuatu sangat menarik terjadi. Sesuatu yang menarik terjadi. Di mana pasal mengenai pengorbanan Ishak? Ishak ayat 22, ayat 22 pasal Kejadian. Ishak. Ya, itu ada di kitab Kejadian. Ternyata itu terlewat olehku. Sebentar, saya akan membukanya. Sudah saya bilang saya bukan guru yang sangat hebat, tapi jiwa dari pesan ini yang akan saya sampaikan, oke? Wah, walaupun saya, oke. Sekarang di kitab Kejadian pasal di kitab Kejadian pasal 22 tertulis, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Oke, itu kedengarannya sangat mudah, tapi itu hal yang sangat serius. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana. Di sana persembahkan dia sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan padamu. Sesuatu yang amat mengerikan terjadi padanya. Setelah menunggu sekian lama dan anak itu menjadi remaja kecil, jelas dia bisa membawa bawaan ayahnya. Jadi Allah berkata, aku menginginkan dia sebagai korban bakaran. Sekarang saya akan ke pokok penjelasan saya ini. Saya tidak akan menjabarkan semuanya, hanya sedikit hal. Lalu Abraham dengan hati sakit, dengan percaya, bangun pagi-pagi sekali dan membawa segala peralatan yang dibutuhkan untuk mempersembahkan pengorbanan itu. Pisaunya, kayu bakarnya, dan lain-lain. Dan ia berjalan terus ke tempat yang ditunjukkan Allah. Lalu dia meninggalkan bujang-bujangnya dan membawa anaknya ke puncak gunung Moria seperti yang dipesankan Allah. Lalu sesuatu yang sangat menarik terjadi. Suatu pernyataan yang amat dalam terjadi di sini. Saya ambil jalan pintasnya. Jadi Ishak bicara pada Abraham, ayahnya, dan bilang, Bapa. Dan Abraham bilang, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Anaknya bilang, sudah ada apinya, sudah ada kayu. Saya dan kamu naik berdua ke gunung, di mana biasanya mereka mempersembahkan kambing atau anak domba. Di mana dombanya? Dan kita lihat apa yang terjadi. Dan Abraham berkata, anakku, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Lalu mereka berdua berjalan bersama-sama. Jadi itu pernyataan yang amat dalam. Abraham bicara lewat iman. Ia bilang, Allah akan menyediakan baginya persembahan. Ia tidak bilang, Allah akan menyediakan pengorbanan. Ia bilang pada anaknya, Allah akan menyediakan sendiri persembahan baginya. Sekarang bila Anda membaca buku-buku Kristen di Perjanjian Baru di paruh kedua Alkitab, para penulisnya membuat pengembangan dari pokok ini. Dan mereka bilang, Abraham bicara berdasarkan iman. Saat ia bicara pada Ishak, ia berpikir bahwa Allah akan membangkitkannya kembali dari kematian. Begitulah ia bicara. Sesuatu macam itu terjadi. Tapi bukan bangkit dari kematian, lalu mereka mendaki. Lalu mereka datang ke tempat yang ditunjukkan Tuhan pada mereka. Dan Abraham membangun mezbah di sana. Menyusun kayu, diikatnya Ishak anaknya itu. Dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Tapi anaknya itu tidak lari. Dan membiarkan ayahnya mengikatnya. Walaupun dia bisa saja lari. Dan lalu apa yang terjadi? Kita lihat apa yang terjadi. Abraham mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tapi malaikat Tuhan berseru dari langit padanya. Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia.
Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan kau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat di belakangnya seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya itu. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Lihat, rangkuman dari drama besar itu adalah Abraham pergi ke atas dan bilang Allah akan menyediakan baginya anak domba. Allah menuntut pengorbanan. Saya menyisipkan kata-kata saya sendiri di sini. Allah menuntut pengorbanan. Ada butuh pengorbanan. Allah ingin pengorbanan. Tapi di mana anak domba untuk pengorbanan itu? Allah akan menyediakan bagi dirinya sendiri domba itu. Itulah yang terjadi. Dan itulah yang terjadi. Allah melepaskan Ishak. Allah bahkan tidak pernah berpikir untuk membunuh Ishak. Alkitab merangkumkan firman-Nya. Itu hanya akan menguji Ibrahim. Allah tidak ingin anak dibunuh seperti itu. Allah ingin Ishak dipersembahkan. Ia tidak akan mengambil begitu saja dari Abraham. Lalu Allah lewat perbuatannya yang ajaib menghentikan Abraham di menit terakhir lewat malaikat. Tuhan di titik yang paling kritis waktu itu. Dan Allah memberikan yang lain untuk dikorbankan. Bukan Ishak. Jadi kami orang Kristen memandangnya seperti ini. Allah melepaskan saya. Saya ada di posisi Ishak. Siapapun yang percaya pada Yesus berada di tempat Ishak. Allah melepaskan saya dari hukuman mati karena dosa. Ada hukuman mati ditimpakan pada saya. Dan keadilan Tuhan menuntut bahwa upah dosa adalah maut. Dan adalah pantas kalau saya seharusnya mati dan pergi ke neraka. Tapi apa yang terjadi? Allah menyediakan korban bagi dirinya sendiri. Yesuslah korbannya yang disalib. Jadi bila Anda melihat pada Yesus, Anda percaya padanya, Anda menerimanya dalam hati Anda, maka keadilan Tuhan telah dipenuhi. Sembarangan orang yang mati bagi saya tidak cukup, tapi Yesus mati untuk saya itu istimewa. Ada banyak orang yang rela mati untuk sesamanya. Ada beberapa suami yang rela mati bagi istrinya karena ia mencintai istrinya. Itu tindakan yang sangat satria. Itu tindakan yang indah. Tapi saya sedang bicara tentang penyelamatan dari dosa, bukan penyelamatan dari hal-hal kecil. Penyelamatan dari hukuman kekal dari neraka, dari api neraka. Pengorbanan apapun tidak akan cukup. Tidak akan cukup. Perjanjian baru, bagian dari Alkitab Kristen berkata, Allah, dia bicara untuk orang percaya, tentu saja orang Kristen. Dan ia bilang, Allah menyelamatkan kita tidak lewat darah atau korban darah kambing, sapi, binatang, apapun. Dan apapun itu, saya mengatakan ini bukan untuk melukai perasaan Anda. Tapi ia menyelamatkan kita lewat darah anaknya sendiri, Yesus Kristus. Itu sangat sentral, begitu sentral di perjanjian lama, perjanjian baru, dan setelah perjanjian baru. Karena pengorbanan Yesus di kayu salib, hutang dosaku dibayar lunas. Di mata Tuhan ada daftar dosa yang harus dihukum di dalamku. Tapi Yesus berkata, kenakan semua itu padaku. Kenakan padaku. Daftar itu dikenakan kepada Yesus. Oke? Karena itu, tapi kalau orang lain mati untuk dosaku dan itu terjadi, saya tidak akan diselamatkan dari dosa. Tapi hanya satu orang tertentu, manusia yang sempurna, yang memiliki keistimewaan itu untuk mati bagi semua orang dan membersihkan dosa-dosa mereka. Sekarang ada banyak hal yang ditulis dalam perjanjian lama. Banyak hal, saya tidak akan membacakan semuanya. Saya hanya akan merangkumnya untuk Anda. Kalau Anda ingin mengutipnya, saya akan membantu Anda. Saya ingin tahu berapa banyak waktu yang tersisa? Sekitar 13 menit. Tersisa atau yang baru? Tersisa. Sudah lama. Harus buru-buru. Oke. Perjanjian lama. Allah memberikan simbolis salib itu. Dan Anda ingat cerita tentang orang Israel yang diselamatkan dari Mesir. Cerita yang sangat terkenal dari Israel. Mereka jadi budak di Mesir selama beberapa ratus tahun.
Lalu Allah menjenguk mereka dan menyelamatkan mereka lewat aksi mujizat. Dan ia memberi mereka simbol. Malam ini aku akan membunuh semua musuh, anak-anak dari musuh-musuh pada waktu itu, dan memaksa mereka melepaskan kalian. Dan ia menyuruh mereka menyembelih domba yang sempurna, domba tanpa cacat, tanpa sakit, tanpa buta, tidak pincang, domba yang sempurna. Dan Allah menyuruh mereka membubuhkan darah domba itu di ambang pintu rumah mereka. Dan malam harinya malaikat maut akan datang. Di rumah manapun yang tidak ada darah itu di ambang pintunya, maka anak sulungnya akan mati. Ini terjadi pada umat Kristen waktu itu. Mereka patuh dan mereka membubuhkan darah pada gerbang. Dan seluruh bangsa Israel malam itu juga diberi izin untuk meninggalkan Mesir. Jadi itu adalah acuan pada anak domba yang sempurna. Pengorbanan anak domba yang sempurna. Tidak sembarangan domba. Lewat anak domba yang sempurna itu ada keselamatan dari maut. Itulah mukjizat. Itulah simbolismenya. Itu bukan anak domba. Itu adalah simbol kedatangan Yesus kelak. Sekarang kita melangkah lebih maju. Satu ketika dalam sejarah Yahudi, mereka memberontak pada Allah. Mereka melakukannya berulang kali di peristiwa-peristiwa penting. Mereka melakukannya di Gunung Sinai. Lalu ular-ular datang dan menggigit mereka satu persatu. Dan banyak yang mati karena racun ular. Dan lalu Allah menyuruh Musa melakukan sesuatu yang amat aneh. Sangat aneh. Dia menyuruh Musa membuat patung ular dari perunggu. Dan memasangnya di tonggak yang tinggi. Dan setiap orang dari bangsa Israel yang melihat pada ular itu, maka dia akan disembuhkan dari bisa ular. Ada tulisan di Perjanjian Baru yang mengomentari itu. Begini, ular itu adalah simbol iblis. Ular bukanlah iblis. Ular hanyalah simbol dari iblis. Ular hanyalah binatang. Dan apa yang terjadi adalah Yesus yang dipaku di kayu salib menjadi ular. Itu bagi kita ia yang sempurna, lebih sempurna dari malaikat. Tapi ia bersedia untuk menjadi seperti ular yang berdosa di kayu salib. Anda melihat dia, Anda terima dia dalam hati Anda. Malam ini juga dosa-dosa Anda terhapuskan. Dosa Anda terhapuskan. Anda tidak perlu upacara religius tertentu. Malam ini dosa Anda dihapus saat Anda menerimanya. Anda melihat Yesus yang tersalib. Itu begitu sentral. Begitu sentralnya salib itu dengan kepercayaan Kristen. Begitu sentral. Dan sepanjang sejarah bangsa Yahudi, Allah banyak menampilkan simbolisme. Simbol-simbol yang menandakan pengampunan dosa. Ia berkata bahwa Anda bawa anak domba yang tidak bercacat. Tidak ada bercak padanya. Tidak buta. Ia tidak pincang. Umurnya tertentu. Hanya itulah yang aku terima sebagai korban upacara ritualmu. Allah sedang mengingatkan mereka tentang Kristus di masa depan. Anak domba yang sempurna dan tidak bercacat dari sudut pandang dosa. Sementara manusia hanyalah manusia biasa seperti Anda dan saya. Kuasa dan kekuatan ilahinya yang dimilikinya disisihkannya. Ia berjalan sebagai manusia biasa, sasaran dari kesakitan dosa. Maaf, bukan itu. Godaan dosa. Jadi, ini adalah hal yang sentral. Sekarang Anda tinjau Perjanjian Baru. Anda lihat Perjanjian Baru. Dan wacana tentang salib sangat nyata. Segala perjanjian baru didasarkan pada salib Yesus. Paulus berkata, Rasul Paulus, salah satu pemimpin terkenal dalam perjanjian baru berkata, aku mengabarkan Yesus yang disalib. Tidak kurang dari itu. Banyak orang ingin Paulus mengotbahkan iman Kristen. Kekristenan minus salib. Dia menolak melakukan itu. Ia bilang bahwa aku mengabarkan Yesus yang disalib. Itu hanya kebodohan dari mata orang-orang yang tidak ingin percaya. Salib itu kebodohan dari sudut pandang mereka yang secara alami berkata, mengapa Tuhan kalian mati di salib? Itu terdengar bodoh sekali. Itu terdengar bodoh, tapi sebenarnya itulah kebajikan Allah. Itu kebajikannya. Kebajikan Allah itu berbeda. Allah harus memenuhi keadilannya sendiri. Dan Allah harus jadi manusia tidak berdosa yang mati menebus dosa dunia. Hari ini, siapapun yang percaya pada Yesus yang meninggal di kayu salib, ia dikuburkan, setelah 3 hari ia bangkit. Ia mengalahkan maut setelah 3 hari dan menerima kuasa ilahi lagi. Siapapun yang menerima tindakan itu, dosanya dicuci bersih. Tujuan Anda berubah dari neraka menuju surga. Ditambah banyak anugerah lain. Ini hanya satu anugerah utama dari Yesus yang mati di salib. Sekarang, perjanjian baru sepenuhnya didasarkan pada salib. Anda hilangkan salib itu, seluruh Alkitab tidak layak dibaca. Maksud saya, seluruh Alkitab baik perjanjian lama dan perjanjian baru.
Ada satu pasal Yesaya 53, begitu jelas, tertulis tentang Yesus yang menderita dan mati. Begitu jelas, amat sangat jelas. Yesaya pasal 53. Saya masih punya beberapa menit kan? Sekarang yang terakhir, di kitab terakhir Perjanjian Baru. Itu adalah kitab nubuat tentang apa yang terjadi di surga. Satu hamba Tuhan bernama Yohanes, yang rasul. Ada 2 Yohanes di sana. Salah satunya Rasul Yohanes. Ia melihat penglihatan tentang surga. Dan ia mengatakan tentang masalah-masalah di masa depan. Perang di daerah Efrat, yaitu daerah Irak. Ia meramalkan kejadian-kejadian di daerah Efrat. Dan Anda telah menyaksikannya sendiri. Bacalah di Times India dan Anda akan lihat. Banyak-banyak hal sudah dikatakan. Tapi satu hal yang amat istimewa. Ia melihat di surga sang domba yang disembelih. Yesus disebutkan di sana sebagai anak domba yang disembelih. Tentu saja, Yesus bukan domba secara fisik. Ia bukan domba. Ia bukan biri-biri. Ia adalah manusia. Tapi secara simbolis, ia adalah domba Allah yang tak bercacat. Di mana selama sejarah Yahudi, selama sejarah Perjanjian Baru, Yesus digambarkan sebagai anak domba. Di surga, ia disebut sebagai sang anak domba yang disembelih. Jadi, kalau Anda menghilangkan salib dari kepercayaan orang Kristen, kepercayaan Kristen itu tidak ada. Itu hanya daftar boleh dan tidak boleh dilakukan. Itu saja. Tidak ada penyelamatan. Tidak ada pengampunan dari dosa. Tidak ada apa-apa. Salib itu sangat sentral. Salib itu adalah hal yang paling inti di mana Allah mati mewakili kita semua. Anda lihat. Allah rela turun dari surga. Ia rela berjalan sebagai manusia biasa dalam kesakitan yang dirasakan manusia. Digoda dengan segala cara seperti Anda digoda. Kalau Anda digoda, Yesus merasakan lebih parah dari yang Anda bayangkan. Oke? Anda percaya padanya. Ia mematahkan segala nafsu, kemadatan, dan kebiasaan buruk. Dan kutukan itu dalam hidup Anda. Yesus mematahkan semua itu dari hidup Anda. Anda tinggal mengatakan ya padanya. Dan malam ini Anda tinggal pulang dan berdoa padanya. Anda menerima keselamatan dari dosa. Saya rasa waktu saya sudah habis. Masih ada sekitar 5 menit. Masih ada? Oke, saya masih punya waktu 5 menit lagi. Begini. Baiklah. Satu hal adalah, ini hanya untuk saya. 5 menit tidak buruk. 5 menit lagi. Baiklah. Begini. Ada satu bukti, satu jenis bukti salib Yesus, yaitu Alkitab. Itu adalah kitab Perjanjian Lama Yahudi. Kitab Perjanjian Baru orang Kristen. Secara menyeluruh mengacu pada salib Yesus. Secara langsung dan tidak langsung. Dapatkanlah dan bacalah sendiri. Ini dijual dengan harga yang terjangkau. Ada banyak toko Alkitab di Mumbai. Kalau tidak tahu, kami akan memberitahu Anda nanti. Satu tingkat lagi. Bukti bahwa Yesus memang mati. Dan ia dihukum mati adalah saya berikan pada Anda. Itu bukan dari Alkitab. Bukan dari Alkitab. Tapi dari musuh-musuh Kristus. Mereka yang membenci Yesus. Tapi sayangnya, orang Yahudi sendiri secara historis mereka menolak Injil Kristus. Mereka bilang dia bukan benar-benar Kristus. Dia adalah Kristus palsu. Jadi pada akhirnya menjatuhkan hukuman mati. Sekarang, bila Anda menyadari, bangsa Yahudi menyimpan buku sejarahnya sendiri tentang kejadian-kejadian penting di negara Yahudi. Mereka mencatatnya lewat penguasa keagamaan mereka dalam sebuah kitab yang disebut Talmud. Mungkin ada yang mendengarnya. Kalau Anda melihat versi Talmud di sekitar masa Yesus 2000 tahun yang lalu, Anda akan baca bahwa Yesus memang dihukum mati. Tentu mereka mencatatkan hal yang salah pula. Mereka bilang ia adalah Kristus palsu, pengajarannya sesat, ia tukang sihir. Mereka mengatakan hal yang keliru, tapi satu hal yang mereka katakan yaitu Yesus dihukum mati karena ia melakukan kesalahan. Tapi itu bukan religius. Itu adalah bukti dari luar bahwa Yesus memang pernah mati. Orang-orang yang menanganinya memang menghukum mati dia. Itu saja. Dan bukti jenis ketiga bahwa salib itu nyata adalah bukti dari Roh Kudus. Saat ini orang Kristen menurut pengajaran dari Alkitab. Mereka mendoakan orang sakit. Mereka mendoakan roh jahat. Mereka mendoakan masalah-masalah hidup. Allah menyembuhkan. Allah bersaksi bahwa orang-orang ini mengajarkan hal yang benar. Tidak hanya dalam satu kasus. Saya sendiri pernah disembuhkan dari penyakit tulang belakang yang serius. Ada dokter di sini. Mereka tahu apa maksud saya. Angliotis spondylitis tidak dapat disembuhkan. Penyakit yang membuat Anda harus berbaring di ranjang. Anda tidak bisa berjalan kemana-mana.
Sebuah penyakit yang akan menyia-nyiakan hidup Anda. Dan 16 tahun yang lalu, para pemimpin berdoa untuk saya. Saya sembuh secara bertahap dalam waktu 7 hari. Saya dulu tidak religius, saya hanya percaya pada Yesus. Saya tidak pernah baca Alkitab, hanya baca sekali-kali saja. Mereka mendoakanku, Allah memastikan kalau itu benar. Salib itu nyata. Lihat, Allah menyembuhkanku. Dan saya tahu orang-orang itu membangkitkan orang mati. Anda bisa berdebat dengan saya. Saya hanya tinggal punya 2 menit. Saya tidak bisa mendebat Anda. Tapi orang-orang itu hari ini, mereka itu terjadi pada saya. Saya pernah berjalan dekat sudut jalan di Mumbai. Ada seorang gadis kecil yang ditabrak oleh semacam skuter. Saya memangkunya. Dia sudah mati. Usianya kira-kira masih remaja. Saya bukan dokter, saya tidak bisa memastikan apakah organ-organ dalamnya masih berfungsi atau tidak. Tapi sebagai orang biasa, saya melihatnya sudah mati. Dia berhenti bernafas dan dia sudah tamat. Kami bawa ke rumah sakit dan berdoa dalam nama Yesus untuknya. Dan pada saat kami mencapai rumah sakit, dia bangkit, dia kembali hidup. Dan dokter hanya memeriksanya saja di rumah sakit St. George. Oke, itu bukan untuk memastikan kami bisa membangkitkan orang mati. Itu hanya untuk memberi contoh. Tapi orang-orang bisa bangkit dari kematian dalam nama Yesus. Mereka mengalahkan kematian. Saat ini, mereka mengalahkan kematian. Mereka menyembuhkan orang sakit dalam nama Yesus. Allah memberikan pengampunan dan kasih sayang dalam nama Yesus. Mereka menyalibkan Yesus. Percayalah padanya. Allah akan memberikan apa yang Anda butuhkan dalam hidup Anda. Allah akan memenuhi kebutuhan Anda. Hari ini, saya tidak punya waktu. Saya mendoakan Anda semua. Tapi di waktu lain, silakan Anda datang ke pertemuan kami di ruang kelas Mudar Hal kira-kira jam 9 pagi minggu depan. Parel Nakah. Kami bisa mendoakan Anda semua. Pastor akan mendoakan Anda. Orang-orang di gereja akan mendoakan Anda. Kami bukan orang-orang hebat. Kami bukan penyembuh hebat. Seperti beberapa saudara. Kami hanya orang-orang biasa. Biasa memberi les. Saya hanya mengajar dari rumah ke rumah. Saya bukan orang hebat. Bahkan pastor kami ini, ia bisa berpenghasilan dengan satu cara. Istrinya bekerja di rumah sakit. Kami ini bukan penyembuh hebat. Kami hanya membicarakan hal-hal yang benar. Tapi dengan tangan dan nama Yesus, sebagian besar kasus orang menerima penyembuhan tergantung dari iman. Allah memastikan bahwa pesan salib itu adalah benar dalam banyak macam tingkatan bukti salib. Terima kasih. Terima kasih Pastor Rukni atas presentasinya. Sekarang kami tampilkan pembicara kedua untuk hari ini. Dr. Zakir. Dr. Zakir Abdul Karim Naik, 33 tahun, adalah Presiden Islamic Research Foundation di Mumbai. Seorang dokter medis lewat pelatihan profesional, beliau telah berbalik untuk membuat penjelasan yang benar dan menghilangkan salah konsep tentang Islam, misi utama dalam hidupnya. Beliau adalah pelajar yang tekun tentang Islam dan perbandingan agama. Dalam 3 tahun terakhir, Dr. Zakir telah menyampaikan lebih dari 300 ceramah publik di luar negeri, selain banyak ceramahnya di India. Beliau juga pernah berpartisipasi dalam banyak simposium dan debat dengan tokoh-tokoh terkemuka dari agama-agama lain. Kini saya persilahkan Dr. Zakir untuk menyampaikan presentasinya untuk topik hari ini. Apakah Yesus benar-benar disalib? Dr. Zakir. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalna Masiha Isa ibnu Maryama Rasulullah. Wa ma qatalhu wa ma salabuhu. Walakin subbihalhu. Wa innal ladzina qtalatu fihi lafi sakimin. Malahu bihi min illa tibazan. Wa ma qatalhu yakina. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Pastor Ruknuddin atau yang lebih suka dipanggil Pastor Rukni Henry Pio, Pastor Salji, para pastor yang terhormat dari gereja di Mumbai, para tetua yang terhormat, dan saudara-saudariku. Saya menyambut Anda semua dengan salam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga damai dan berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah kita yang Maha Kuasa, beserta Anda. Sebelum saya bicara dalam topik ini, saya ingin menjelaskan posisi Yesus, damai besertanya, dalam Islam.
Islam adalah satu-satunya iman non-Kristen yang di dalam kitab imannya percaya adanya Yesus, damai besertanya. Seorang Muslim bukanlah Muslim kalau ia tidak percaya adanya Yesus, damai besertanya. Kami percaya bahwa ia adalah seorang Nabi besar Allah, Allah yang Maha Kuasa. Kami percaya bahwa ia adalah Mesias yang diterjemahkan sebagai Kristus. Kami percaya ia dilahirkan secara ajaib tanpa campur tangan seorang pria, seperti banyak orang Kristen modern saat ini mempercayainya. Kami percaya bahwa ia memberikan hidup pada yang mati dengan perkenan Allah. Kami percaya ia menyembuhkan orang kerasukan setan, kusta, dan buta dengan perkenan Allah. Orang bertanya, kalau Muslim dan Kristen keduanya mencintai dan menghormati Yesus, damai besertanya, lalu apa faktor pemisahnya? Perbedaan utama antara Islam dan Kristen adalah orang Kristen bersikeras tentang keilahian Yesus, damai besertanya. Dan mereka bilang bahwa ia disalibkan untuk menebus dosa-dosa manusia. Topik untuk debat hari ini, bila mana Anda lupa, adalah apakah Kristus benar-benar disalib? Dan karena kita Muslim dan Kristen percaya Yesus, damai besertanya, adalah wajib bagi kita mengedepankan kedua sudut pandang ini, sudut pandang Muslim dan juga sudut pandang Kristen. Sejauh tinjauan sudut pandang Muslim, kami percaya bahwa kitab yang paling otentik dan suci adalah firman Tuhan, yaitu Al-Quran yang nyata. Dan saya memulai wacana saya dengan mengutip salah satu ayat Al-Quran dari surat An-Nisa pasal 4 ayat 157 yang memberi putusan tentang sudut pandang Islam yang berhubungan dengan topik debat hari ini. Apakah Kristus benar-benar disalib? Dan karena Pastor Rukni, beliau adalah misionaris Arab Kristen, bahasa Arab adalah bahasa ibunya, saya tidak perlu menerjemahkan arti ayat yang saya kutip di awal wacana saya. Karena bagi beliau sangat mengerti apakah sudut pandang Islam. Tapi karena kebanyakan kita tidak mengerti bahasa Arab, karena itu bukan bahasa ibu kita, saya akan menerjemahkan ayat yang saya kutip di depan tadi dari surat An-Nisa pasal 4 ayat 157 yang berkata, wa qaulihim, mereka berkata, orang Yahudi maksudnya, inna qatalna Masihah Isa bin Maryam, bahwa kami membunuh Kristus, Yesus, anak Maria, Nabi Allah, wa ma qataluhu wa ma shalabuhu. Mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibkannya. Walakin subbihalhum, tapi itu direkayasa agar nampak seperti itu. Wa innal ladzina qalafu fihi lafis sakimin. Dan itulah penjelasan bagi mereka yang ragu. Malahum bihi min il, tanpa pengetahuan tertentu, illa tibaza, hanya mengikuti anggapan saja. Wa maqataluhu yakina, untuk pastinya mereka tidak membunuhnya. Jadi penjelasan dalam Al-Quran itu begitu eksplisit, tidak mendua, menjelaskan dengan amat jelas tentang sudut pandang Islam. Wa ma qataluhu wa ma shalabuhu, mereka tidak membunuhnya, juga tidak menyalibkannya. Wa ma qataluhu yakina, sebagai kepastiannya, mereka tidak membunuhnya. Tidak ada yang bisa lebih eksplisit, tidak mendua arti, tidak mengada-ada daripada Al-Quran yang berkata bahwa ia tidak dibunuh. Kalau saya menyimpulkan presentasi saya sekarang juga, tanpa komentar atau menyebut tentang sudut pandang Alkitab yang sudah dibicarakan pembicara tadi, sejauh dari debat ini akan menjadi seri dan menjadi netral. Tapi Muslim berkata, menurut Al-Quran, Yesus Kristus damai besertanya tidak benar-benar disalib. Dan orang Kristen, menurut pemahaman mereka tentang Alkitab, mereka bilang Yesus disalib. Ini akan jadi seri. Tapi saya tidak melakukan itu. Saya akan membuktikan dari Alkitab sendiri, yang orang Kristen percaya bahwa itu firman Tuhan, bahwa Yesus Kristus damai besertanya tidak benar-benar disalib. Pertama akan saya jelaskan bahwa kami Muslim tidak menganggap bahwa Alkitab itu sebagai firman Tuhan. Alkitab mungkin berisi beberapa pernyataan yang mungkin bisa kami anggap sebagai firman Tuhan. Itu berisi kata-kata para nabi, kata-kata sejarawan. Itu juga berisi absurditas,
Pernyataan-pernyataan kosong, yang kalaupun orang membayar saya 1.000 rupiah sekarang, saya tidak mau membaca Alkitab itu. Ayat-ayat dan pasal-pasal tersebut juga mengandung kontradiksi. Walaupun saya tidak percaya bahwa Alkitab itu firman Tuhan, tapi saya akan membuktikan dari Alkitab bahwa Yesus Kristus damai besertanya tidak disalib. Karena Pastor Rukni dan banyak orang Kristen di sini, mereka setuju bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Jadi saya akan membuktikan dari bukti-bukti mereka sendiri. Karena, seperti kata Al-Quran di surat Al-Baqarah pasal 2 ayat 111. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana. Mereka bilang, orang Yahudi dan Kristen, kalian orang Muslim tidak pernah bisa masuk ke surga. Dengan segala ketaatan, dengan segala kebaikan kalian, kata pastor. Dengan segala perbuatan baik itu, kalian tidak bisa diselamatkan. Itulah yang dikatakan pastor itu. Itu tidak berguna. Dengan segala zakat, Anda haji, sholat, dengan tanda di dahi, kalian tidak akan pernah bisa masuk surga. Kecuali orang Yahudi dan Kristen. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Kecuali orang-orang Yahudi dan Kristen. Allah berkata, tilka amaniyuhum. Ini adalah pemikiran yang berandai-andai, tapi sangat diinginkan. Kul, katakan pada mereka, hatu burhanakum. Nyatakan bukti Anda, in kuntum sodikin, yang memang benar. Allah berkata, bagaimana kalian menyatakan buktinya? Kalau saya mengatakan dari Quran bahwa Yesus tidak disalib. Orang Kristen yang tidak setuju bahwa Quran firman Tuhan, jadi kita harus bertanya, kul hatu burhanakum, beritahu kami bukti, in kuntum sodikin, hanya untuk kebenaran. Dan orang Kristen, mereka memberikan bukti mereka, yaitu Alkitab, kitab mereka. Orang Kristen bilang, Alkitabku bilang begini, aku begini. Alkitabku begitu, aku begitu. Mari kita analisa, apa kata Alkitab. Dan mereka memproduksi Alkitab dalam tidak kurang dari 2.000 bahasa di dunia. Jadi mari kita analisa dari Alkitab, apakah Kristus benar-benar disalib. Dan mereka melakukan itu. Apapun kesimpulan yang saya kutip dari Alkitab, tidak berarti itu jadi sudut pandang Islam. Saya ingatkan itu. Kesimpulan yang saya kutip dari Alkitab, tidak berarti itu jadi sudut pandang Islam. Sudut pandang Islam saya sudah nyatakan dengan amat jelas dari surat An-Nisa pasal 4 ayat 157. Wa ma qataluhu wa ma sholabuhu. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya. Topiknya, apakah Kristus benar-benar disalib? Apakah arti dari kata disalib? Menurut kamus, disalib berarti menghukum mati, mengikat seseorang pada salib. Menurut kamus Webster, disalib berarti menghukum mati dengan memaku atau mengikat seseorang pada salib. Pendeknya, bila seseorang disalib, ia harus mati di kayu salib. Kalau ia tidak mati, ia tidak disalib. Apakah arti kata kebangkitan? Kebangkitan, menurut kamus Oxford berarti perbuatan atau peristiwa hidup kembali dari kematian. Dan kebangkitan dengan huruf K besar berarti Kristus bangkit dari kematian. Menurut kamus Webster, kebangkitan berarti perbuatan hidup kembali. Dari kematian dan kebangkitan, dengan huruf K besar berarti hidupnya kembali Kristus setelah kematian dan penguburannya. Pendeknya, agar Kristus bisa bangkit, ia harus mati lebih dulu. Kalau ia tidak mati, ia tidak bangkit. Biarlah semua orang memikirkan ini dalam benaknya masing-masing. Menurut Yesus, damai besertanya. Ia berkata di dalam Injil Matius pasal 19 ayat 16 dan 17 bahwa seseorang bisa diselamatkan dengan mentaati segala hukum dari perintah Tuhan. Tapi menurut Santo Paulus, ia memaku segala hukum dari perintah itu pada salib. Salib, 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 dia terus mengulang. Terus, ia memaku hukum dan perintah itu pada salib. Seperti ditulis di Kolos pasal 2 ayat 14. Dan Paulus berkata bahwa keselamatan bisa didapatkan dari kematian dan kebangkitan Yesus damai besertanya. Dan ia mengutip, bila mana Anda meninjau perjanjian baru, 1 Korintius pasal 15 ayat 14. Saya jelaskan ini agar beberapa orang bisa tahu lebih cepat. Saya lebih suka hal ini. Lagi pula Alkitab berkata, perjanjian baru berkata, ensiklopedia ini berisi 1000 halaman di mana Anda bisa menemukannya, agar Anda lebih gampang.
Mengapa Santo Paulus di Korintus pasal 15 ayat 14 berkata, kalau Kristus tidak dibangkitkan dari kematian, sia-sialah penderitaan kami dan sia-sialah kepercayaan Anda. Pastor tadi berkata, segala perbuatan baik Anda, amal Anda, tanpa percaya pada Kristus yang menghilangkan dosa Anda, itu sia-sia. Dan misionaris Kristen, referensi yang mereka berikan, dikutip dari Yesaya, pasal 64 ayat 6, bahwa segala kesalehan kami, perbuatan baik kami, seperti kain kotor. Kalau Anda tidak percaya pada Yesus Kristus yang mati di kayu salib demi dosa manusia, semua kesalehan dan perbuatan baik kita seperti kain kotor. Dan kata-kata itu dikatakan oleh pastor. Katanya, kalau tidak ada salib, kalau tidak ada penyalipan, seluruh Alkitab sia-sia saja. Dan ia bilang, kalau tidak ada penyalipan, tidak ada kekristenan. Saya setuju dengan itu. Saya setuju. Pastor bilang, saat ia datang ke India, ia menghabiskan lebih dari 2 dekade di sini. Dan baru saat ia datang ke India, ia baru menyadari pesan kekristenan itu, dan sebelumnya belum sama sekali. Tapi ia menjadi praktisi Kristen dari kalangan kaum muslim di sini. Saya ingatkan lagi padanya, saya hanya bertemu satu Arab yang Kristen selama hidup saya, yaitu pastor. Arab Kristen yang saya temui di Jeddah, dari Syria. Setelah ia mendengarkan kata-kata saya, alhamdulillah, dengan perkenan Allah, ia menerima Islam. Dan ini yang kedua, selama hidup saya bertemu dengan seorang Arab yang Kristen. Dan insya Allah, dengan pertolongan Allah, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ia mendapatkan pengajaran Kristen dari orang India. Ia akan kembali ke iman aslinya nanti, yaitu Islam, yang ditujukan pada tiap orang. Insya Allah, setelah pembicaraan ini, atau setelah mengadakan diskusi ini, insya Allah saya berdoa untuk dia. Insya Allah, dia menyadari bahwa tidak ada penyalipan, tidak ada salib, tidak ada kekristenan. Insya Allah akan saya lakukan selama waktu saya tersedia. Coba kita dengar apa kata Rasul Paulus mengenai kebangkitan. Santo Paulus, ia datang dalam pasal yang sama. Dia mengatakan bila Kristus tidak bangkit, pengajaran kami sia-sia, kepercayaan kami sia-sia, pasal yang sama. 1 Korintius pasal 15, ayatnya di bagian akhir pasal ini. Paulus berkata di 1 Korintius pasal 15, ayat 42 sampai 44. Ia berkata bahwa demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam kebinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Ada tubuh alamiah, ada tubuh rohania. Tubuh yang dibangkitkan adalah dispiritualisasi, dispiritualisasikan. Sama halnya dengan kata Tuhannya, damai besertanya. Injil Lukas, pasal 20, ayat 27 sampai 36. Kalau Anda ingat ceritanya tentang wanita yang punya 7 suami, dan orang Yahudi menanyakan masalah ini pada Yesus. Dan ini sudah jadi adat Yahudi. Bila seorang pria menikahi seorang wanita, dan kalau pria itu mati tanpa meninggalkan anak, saudaranya yang kedua menikahi istri almarhum saudaranya itu, supaya dia bisa memberi keturunan. Kalau saudara kedua meninggal tanpa meninggalkan anak, saudara ketiga menikahinya, dan seterusnya. Kini mereka datang dengan pertanyaan, bahwa wanita ini menikahi 7 laki-laki bersaudara itu. Dan mereka sudah bersetubuh dengan si wanita itu sebagai istrinya satu demi satu. Tapi itu tidak masalah, karena masing-masing bergiliran, jadi tidak masalah. Dan menemani wanita itu sampai dia mati. Tapi masalah yang dibeberkan pada Yesus damai besertanya, dalam kebangkitan nanti di surga, siapa yang jadi suaminya? Anda lihat, setelah kebangkitan itu, semua 7 saudara ini, di akhirat bersama wanita itu, siapa yang jadi suami, si wanita. Jadi Yesus semoga damai besertanya dalam Injil Lukas, pasal 20, ayat 35 sampai 36, berkata, bahwa tubuh yang telah dibangkitkan tidak menikah, dan tidak dinikahkan. Tadi ayat 35, dan juga mereka tidak akan dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, yang berarti mereka akan dimalaikatkan. Tubuh yang dibangkitkan akan dispiritualkan. Siapa yang mengatakan? Yesus sendiri. Lukas pasal 20, ayat 35 sampai 36. Paulus mengatakan itu. 1 Korintus pasal 15 ayat 42-44. Itu sangat jelas. Dan tak ada satu ayat pun peristiwa ditulis dalam Injil manapun yang mengatakan
Yesus damai besertanya dibangkitkan. Sebenarnya, kalau Anda membacanya, itu disebutkan. Kalau Anda ingat ceritanya, bahwa setelah penyalipan yang katanya ada, saat para murid berkumpul di kamar, Yesus damai besertanya ia datang, seperti yang disebutkan di Injil Lukas, pasal 24, ayat 36. Ia datang dan ia berkata pada murid, "Salom bagimu." Itu berarti damai sejahtera bagimu. Ayat selanjutnya, Injil Lukas pasal 24 ayat 37 berkata, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa ia itu hantu. Saya ingin bertanya, mengapa para murid mengira Yesus damai besertanya adalah hantu? Apa Yesus terlihat seperti hantu? Saya menanyakan hal itu pada semua orang Kristen, dan mereka semua berkata tidak, dan mereka benar. Yesus tidak seperti hantu, dan ia datang ke ruang atas setelah penyalipan yang katanya ada. Jadi mengapa mereka mengira Yesus hantu? Alasannya adalah, mereka dengar dari desas-desus bahwa guru mereka Yesus damai besertanya disalibkan. Mereka dengar dari desas-desus bahwa ia telah menyebarkan kabar bahwa ia mati. Mereka dengar dari desas-desus bahwa ia mati dan dikuburkan selama 3 hari. Begitulah. Anda tahu kenapa? Karena mereka tidak ada di tempat penyalipan itu. Menurut Markus, Injil Markus, pasal 14 ayat 50, bahwa semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Di saat paling krusial itu, dalam hidup Yesus damai besertanya, saat ia membutuhkan mereka. Semua murid itu 100%, mereka semua menurut Markus, pasal 14 ayat 50, mereka meninggalkannya dan kabur. Siapa yang berkata itu? Bukan Dr. Zakir Naik. Injil Markus, pasal 14 ayat 50. Semua meninggalkannya. Hanya desas-desus yang mereka dengar. Karena itulah mereka berpikir dan mengira bahwa Yesus itu adalah hantu. Tapi Yesus damai besertanya menjelaskan. Ia berkata di 2 ayat sesudahnya. Pada Injil Lukas, pasal 24 ayat 39-40. Yesus berkata bahwa, lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak punya daging dan tulang, seperti yang kamu lihat padaku. Sambil berkata begitu, ia memperlihatkan tangan dan kakinya. Ia berkata pada mereka, lihatlah tangan dan kakiku. Ini aku. Ada apa dengan kalian? Inilah aku, Tuhanmu Kristus damai besertanya. Mengapa kalian ketakutan? Peganglah aku dan lihatlah. Ini tangan dan kakiku. Karena roh tidak punya daging dan tulang. Ia ingin coba membuktikan itu semua. Apa ia ingin membuktikan bahwa ia bangkit? Atau apakah dia itu roh? Apakah dia ingin membuktikan bahwa ia bukan roh? Ia tidak bangkit. Berikutnya, Injil Lukas, pasal 24, ayat 41-42 berkata, bahwa mereka kegirangan dan masih heran. Mereka mengira ia sudah mati dan kini mereka senang bahwa Tuhannya masih hidup. Secara fisik, tampil lengkap dengan daging dan tulang. Mereka senang. Yesus damai besertanya, ia bilang untuk meyakinkan. Apakah ada makanan untukku di sini? Lalu mereka memberinya sepotong ikan goreng dan juga madu. Ia mengambilkan dan memakankannya di depan mata mereka. Bahwa ia telah dibangkitkan. Untuk membuktikan bahwa ia adalah roh. Ia adalah fisik yang nyata. Ia makan dan ia mengunyah di depan mereka. Sepotong ikan dan madu untuk membuktikan ia tidak dibangkitkan. Ia bukan roh, tapi ia tulang dan daging. Tubuh yang utuh. Kalau tak ada kebangkitan, tak ada penyalipan, tak ada kekristenan. Kalau Anda ingat, cerita mengenai Maria Magdalena saat ia pergi ke kubur Yesus pada hari ketiga. Itu disebut dalam Injil Yohanes, pasal 20, ayat 1. Juga Injil Markus, pasal 16, ayat 2. Bahwa pada hari pertama minggu itu, berarti hari Minggu. Hari Sabtu adalah hari terakhir bagi orang Yahudi. Hari pertama dalam seminggu adalah hari Minggu. Iya, hari Minggu. Ketika Maria Magdalena pergi ke kubur. Mengapa harus Maria Magdalena pergi ke kubur pada hari ketiga setelah Yesus dianggaplah mati? Mengapa ia harus pergi ke sana? Penjelasannya ada pada ayat-ayat sebelumnya. Yaitu pada Injil Markus, pasal 16, ayat 1. Bahwa Maria Magdalena pergi untuk memijat Yesus, damai besertanya. Untuk mengurapinya. Kata pengurapan berasal dari kata Ibrani asli. Masaha, berarti untuk memijat, mengusap, mengurap. Dan kata Ibrani ini kita bisa dapatkan pada kata masih, atau di dalam kata Ibrani Mesia, yang berarti yang diurapi.
yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi Kristos, yang dari sana Anda mendapatkan kata Kristus. Yang diurapi, saya akan tanya pada Anda, apakah orang Yahudi memijat orang mati pada hari ketiga? Apakah Anda pernah mendengar orang Yahudi memijat orang mati pada hari ketiga? Jawabannya adalah tidak. Orang Yahudi memijat pada hari ketiga, jawabannya tidak. Lalu orang Muslim, apa kita memijat orang mati pada hari ketiga? Jawabannya tidak. Jadi, mengapa dia pergi ke kuburan untuk memijat Yesus yang mati pada hari ketiga? Menurut orang Kristen, Anda tahu kenapa? Karena dialah satu-satunya selain Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus yang memberikan upacara penguburan bagi Yesus. Dan saat jenazah Yesus yang katanya diturunkan dari salib, Maria masih melihat tanda-tanda kehidupan di tubuh yang lemah itu. Tapi secara alami, Maria tidak akan berteriak, "Ia masih hidup!" Kalau tidak, mereka akan menghukum lagi. Melihat tanda-tanda kehidupan dalam tubuh Yesus damai besertanya, ia kembali pada hari ketiga setelah hari Sabat untuk melihat Yesus yang hidup damai besertanya. Dan seperti disebutkan dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 dan Injil Markus pasal 16 ayat 4, bahwa dia melihat bahwa batu kubur itu sudah terbuka. Bahkan kain kafan sudah terlepas dan tergeletak di tanah. Pertanyaannya adalah, mengapa batu itu digulingkan? Dan mengapa kain kafan itu dilepas dan tergeletak di tanah? Jawabannya adalah, kalau Yesus damai besertanya dibangkitkan sebagai tubuh roh, apakah roh perlu agar batu gerbang itu digulingkan? Kalau dia itu roh, batu tak bisa menghentikan roh untuk menembus masuk. Batunya tidak harus digulingkan. Mengapa batu itu digulingkan? Kalau roh itu bisa bergerak, apa dia harus melepaskan kain kafannya? Itu tidak perlu. Tapi kalau ia masih punya tubuh kasar, batu yang menghalangi kubur itu harus disingkirkan. Kain kafan itu harus dilepaskan. Itu membuktikan bahwa Yesus damai besertanya, orang yang keluar dari kubur itu adalah jasad yang kasar. Dan kubur itu adalah milik pribadi anggota majelis besar, Yusuf dari Arimatea, orang Yahudi kaya dan berpengaruh, yang telah membuat ruang besar untuk kubur, mungkin untuk dirinya sendiri suatu hari. Di dalam itulah Yesus damai besertanya ditaruh. Kubur atau sepulkur, seorang bernama Jim Bishop, namanya Jim Bishop atau gimnastik berkata, itu sangat luas, sangat besar. Lebarnya 5 kaki, tingginya 7 kaki, dan kedalamannya 15 kaki. Mengapa perlu ruangan seluas itu untuk orang yang ingin membantu seseorang supaya bisa dikuburkan dengan mudah? Hanya butuh ruangan kecil di Bombay untuk hidup 75 persegi. Ini adalah cukup besar. Di Bombay, 5-6 orang bisa tinggal di situ, seakan ini tempat yang paling mahal di dunia. 75 kaki persegi bisa ditempati 4-5 orang, jadi cukup luas untuk menolong orang tersebut. Tapi, yang ditolong ini adalah roh. Mereka tidak akan menolong roh. Secara alami, mereka sebenarnya ingin menolong jasad yang kasar. Lebih jauh lagi, di Injil Yohanes, pasal 20, ayat 15. Yesus melihat Maria Magdalena dari atas bumi, terra firma, bukan surga. Maria sedang menangis. Yesus menghampirinya dan bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari?" Maria sadar pada waktu itu dan dia mengerti apa yang ditanyakan. Maria menyangka orang itu adalah tukang kebun. Maria bertanya, "Kemana Bapak membawa dia?" Dia membaringkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Inilah yang jadi tanda tanya, mengapa Maria Magdalena mengira bahwa Yesus damai besertanya sebagai tukang kebun. Saya bertanya pada Anda, apakah tubuh yang dibangkitkan terlihat seperti tukang kebun? Begitukah? Ya atau tidak? Tidak. Jadi mengapa dia mengira Yesus damai besertanya sebagai tukang kebun? Dan jawabannya adalah, karena dia menyamar sebagai tukang kebun. Sekarang mengapa sebuah tubuh roh menyamar sebagai tukang kebun? Mengapa Yesus damai besertanya menyamar sebagai tukang kebun? Karena dia takut pada orang Yahudi. Lalu mengapa roh harus takut? Karena menurut kitab Ibrani, pasal 9 ayat 27, manusia mati hanya sekali. Dan sesudah itu dihakimi.
Yesus damai besertanya di Injil Lukas pasal 20 ayat 36. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Anda tidak perlu takut pada siapapun. Tidak ada orang yang bisa mencelakai Anda. Tidak bisa mati dua kali. Mengapa ia harus menyamar? Kenapa ia menyamar? Mengapa ia menyamar? Mengapa ia bersembunyi? Mengapa ia harus lari dari orang Yahudi? Mengapa? Itu membuktikan bahwa tubuh itu bukan spiritual tapi masih hidup. Dan ia berkata pada Maria, Maria, satu kata saja sudah cukup, agar Maria bisa mengenali Tuhannya. Anda tahu, setiap orang punya gaya tertentu untuk memanggil orang yang dikasihinya. Nada dan gaya yang Anda gunakan untuk memanggil orang tersayang adalah cukup untuk mengamati bahwa itu adalah Yesus, damai besertanya. Setelah itu Maria menghampiri Yesus. Dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 15, 16, 17, kata Yesus damai besertanya, jangan sentuh aku. Mengapa? Mengapa jangan sentuh aku? Apa ia takut? Meledakkan seluruh kota kalau seseorang menyentuhnya? Sampai harus begitu? Apakah dia itu serangkaian dinamit sehingga kalau seseorang menyentuhnya dia akan meledak? Mengapa ia bilang jangan sentuh aku? Karena dia tubuh nyata. Bayangkan siksaan, rasa sakit jasmani, tekanan emosi yang dialaminya saat ia disalib. Katanya disalib, segala sakit dan siksaan itu. Kalau ia masih kesakitan, tubuh jasmani kasarnya, ia bilang, jangan sentuh aku. Lalu dikatakan lebih lanjut, di Injil Yohanes pasal 20, ayat 17. Sebab aku belum pergi kepada Bapa. Artinya apa? Artinya, ia masih belum mati. Yesus damai besertanya jelas-jelas berkata bahwa ia masih belum dibangkitkan. Itu membuktikan bahwa ia masih hidup. Lalu, disebutkan pada Injil Markus pasal 16 ayat 11 bahwa para murid mereka mendengarnya bahwa Yesus damai besertanya masih hidup dari dia Maria Magdalena, tapi mereka tidak percaya. Anda tahu orang Yahudi, kebiasaan mereka adalah melontarkan pertanyaan, menyulitkan pembawa pesan. Al-Quran bilang, Alkitab bilang bahwa banyak pertanyaan dilimpahkan pada Yesus damai besertanya dan mereka menyulitkannya. Dan mereka mengganggunya, mencoba menjebak Yesus damai besertanya. Lebih jauh lagi, ini disebutkan dalam Injil Matius, pasal 12 ayat 38. Orang Yahudi pernah datang pada Yesus damai besertanya dan bilang, Guru, Robbi, artinya Tuhan. Kami ingin melihat tanda darimu. Berilah tanda sebuah mukjizat. Mukjizat. Segala firman Tuhan yang pernah didengar oleh Yesus tidaklah cukup untuk meyakinkan orang Yahudi. Mereka berkata, beri kami tanda, beri kami mukjizat. Mungkin seperti terbang di udara, seperti berjalan di air, seperti berjalan di atas batu bara terbakar. Mereka menuntut mukjizat. Tanda di sini bukan berarti tanda di tiang lampu, seperti rambu di jalan. Bukan tanda seperti itu. Itu jelas-jelas berarti mukjizat. Bila mana Anda membaca lebih jelas lagi, itu berarti tanda yang ajaib. Lalu apa jawab Yesus damai besertanya? Apa jawabannya? Selanjutnya adalah Injil Matius pasal 12 ayat 39-40 mengatakan, apakah yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, menuntut keajaiban? Tak ada tanda yang akan diberikan padamu selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan paus 3 hari 3 malam, begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam akan tinggal dalam rahim ibunya. Yesus damai besertanya tidak berkata, pergi dan temui Bartimus, orang buta yang kusembuhkan matanya. Mengapa Anda tidak menanyai dia? Ya, begitu aku sentuh dia, dia sembuh. Itu menunjukkan 2.000 babi yang ia bunuh untuk mengusir setan dari seseorang. Bukan 5.000 orang atau 3.000 orang yang diberinya makan dengan ikan dan roti. Dia berkata, tidak ada tanda untukmu selain Yunus. Yesus damai besertanya menaruh segala tandanya dalam satu keranjang. Tanda Yunus. Dan orang yang tahu tanda dari Yunus, dia tidak harus jadi ahli Alkitab. Ia tidak harus jadi seorang dokter teologi. Karena itu diajarkan di sekolah minggu. Dan kebanyakan negara termasuk India. Apakah dia Kristen, Muslim atau Hindu bisa mengetahui cerita ini dari komik atau pelajaran sekolah modern, tanda Yunus atau Yunus dan ikan paus. Mereka tahu. Tapi kalau Anda ingin tahu tanda Yunus yang sebenarnya dalam Alkitab,
dalam buku besar ini, tanda Yunus itu kurang dari 2 halaman, kurang dari 1,5 halaman. Saya sudah minta tolong memfotokopi ini dari Alkitab yang sama untuk membuatnya lebih mudah. Kurang dari 1,5 lembar, hanya 4 pasal. Untuk mencari 1 halaman dalam ensiklopedia setebal 1000 halaman itu sulit. Tapi tiap orang tahu akhir cerita itu. Tuhan yang Maha Kuasa, Ia menyuruh nabinya, Yunus damai besertanya, untuk pergi mengabarkan firman ke Niniwa, pergi ke Niniwa. Tapi ia berkata, orang Niniwa itu terlalu jahat. Dia mengira bahwa iblis mengerjainya dan dia mengulur-ngulur waktu. Jadi dia pergi ke Yofa. Dari sana dia menumpang kapal ke Tarsis. Anda tahu apa? Lalu ada badai besar. Dan sebuah tahayul yang dipercayai pelaut masa itu, bahwa kalau ada badai di laut itu karena ada seseorang yang tidak mematuhi tuannya. Lalu mereka mencari tahu untuk tahu siapa biang keladinya. Mereka punya adat membuang undi. Dan saat diundi, Yunus damai besertanya lah yang kena undi itu. Dan Yunus sebagai Nabi Tuhan yang Maha Kuasa, ia setuju dan ia berkata, begini, sayalah biang keladinya. Saya disuruh Tuhanku pergi ke Niniwa. Tapi dari Jopa saya malah pergi ke Tarsis, melarikan diri. Ini salahku. Angkatlah aku dan lemparkan aku ke dalam laut. Tapi mereka bilang, orang ini begitu soleh. Mengapa ia harus dibunuh? Jadi mereka berusaha menahan kapal itu. Tapi kapal itu tetap diempas badai. Hampir tenggelam. Yunus berkata lagi, mengapa kalian tidak lemparkan saja saya ke laut? Dan akhirnya mereka setuju. Setelah Yunus dilempar, badainya berhenti. Itu mungkin hanya kebetulan saja. Lalu seekor ikan paus. Paus itu datang dan menelan Yunus damai besertanya. Yunus memuji Tuhan yang Maha Kuasa dari dalam perut ikan paus. Ikan paus itu membawa Yunus selama 3 hari 3 malam mengelilingi lautan. Lalu ikan paus itu memuntahkan Yunus di pantai. Apa tanda dari Yunus yang dimaksud Yesus damai besertanya? Bahwa tidak ada tanda yang akan diberikan padamu selain tanda Nabi Yunus. Karena seperti Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan paus, begitu juga anak manusia berada 3 hari 3 malam dalam rahim ibunya. 3 hari 3 malam. Sekarang saya ingin menanyakan sesuatu. Saat Yunus dilempar keluar kapal, apakah dia mati atau hidup? Sebelum Anda menjawab, biar saya jelaskan pada Anda. Yunus mengaku, ia bilang saya biang keladinya, sayalah yang bertanggung jawab. Lemparkan saja saya. Biasanya ada yang memegang kakinya, ada yang memegang tangannya, lehernya. Tapi karena dia menawarkan diri, maka mereka tidak melakukan itu semua. Jadi mereka melemparkannya di luar kapal. Itu yang mereka lakukan pada Yunus. Apakah Yunus mati atau hidup? Hidup. Ikan itu datang dan menelannya. Apakah dia mati atau hidup? Hidup. Ia berdoa pada Allah yang Maha Kuasa dari dalam perut ikan paus. Apakah ia hidup atau mati? Apakah orang mati bisa berdoa? Hidup. Ikan paus membawa Yunus 3 hari 3 malam di lautan. Mati atau hidup? Hidup. Ikan paus itu memuntahkannya di pesisir pantai. Ia mati atau hidup? Hidup, 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 hidup. Saat seseorang dilempar dari laut yang sedang bergelora, dia bisa mati. Kalau dia mati tidak ada mukjizat. Kalau dia hidup, baru ada mukjizat. Paus itu datang dan menelannya. Dia bisa mati. Dia tidak mati. 3 hari 3 malam. Dalam panas dan sesak napas. Dalam perut ikan paus. Anda bisa mati. Dia tidak mati. Itu mukjizat. Itu mukjizat dari mukjizat dan mukjizat. Mukjizat dari mukjizat dari mukjizat. Yesus berkata, damai besertanya. Seperti Yunus. 3 hari 3 malam. Begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam. Seperti Yunus. 3 hari 3 malam. Dalam perut ikan paus, begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Yunus waktu itu masih hidup. Tapi saat saya menanyakan hal itu pada orang Kristen, pada sepupu, pada saudara, pada keponakan, saat saya menanyakan hal ini pada mereka, bagaimana saat Yesus sedang besertanya, sedang dalam kubur? Menurut Anda, Yesus sudah mati waktu itu. Ia mati. Saya menanyakan ini pada Anda. Yunus waktu itu hidup. Yesus damai besertanya mati. Jadi apa Yesus damai besertanya? Atau dia seperti Yunus? Sama atau tidak sama? Tidak sama. Jadi Yesus damai besertanya tidak memenuhi itu.
Ia menaruh semua tandanya dalam satu keranjang dan bilang tidak ada tanda kecuali tanda Yunus. Jadi di sini nubuatnya tidak terpenuhi. Supaya sebuah nubuat terpenuhi, ia seharusnya hidup, dan bukti-bukti di awal pembicaraan menunjukkan bahwa ia hidup. Kalau tidak, itu berarti Yesus pembohong. Tapi demi Allah, saya tidak setuju itu. Kita menghormati dia, kita memujanya. Jadi agar dia memenuhi nubuat itu, ia harus tetap hidup. Dan Yesus damai besertanya tetap hidup sesuai bukti-bukti dari awal pembicaraan saya. Seperti kata-kata saya tadi, seseorang harus disalib. Ia harus dibunuh. Setelah itu, baru ia bisa disalib. Kalau dia tidak mati, maka ia tidak akan bisa disalib. Tidak bisa disalib. Ada beberapa orang yang mungkin bilang bahwa hal utama dalam paham ini bukanlah hidup atau mati, melainkan faktor waktu, faktor waktu. Lihat, 3 hari 3 malam. Seperti Yunus yang terkurung dalam perut ikan paus, begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam. Ini disebutkan 4 kali. Yang penting dan utama 3. Itu bukan masalah hidup atau mati. Saya bilang, apanya yang unik tentang 3? Kalau saya bilang, saya perlu 3 hari 3 malam untuk bicara pada Anda. Apa itu mukjizat? Apa yang mukjizat tentang 3? 3 hari atau 3 minggu? Itu bukan mukjizat. Bukan. Itu faktor waktu. Kita analisa saja, apakah Yesus damai besertanya memenuhi faktor waktu yang kata beberapa orang Kristen adalah tema utama dari tanda itu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saat kami menanyakan orang Kristen, bahwa kapan Yesus damai besertanya disalib, menurut Alkitab, orang Kristen akan menjawab, Jumat Agung. Jadi kami bertanya, apanya yang agung? Hari Jumat. Saat Yesus damai besertanya mati untuk dosa-dosa kita. Karena itulah Jumat Agung. Apabila Anda membaca pengadilan itu berjalan terburu-buru, mereka mengadili terburu-buru karena mereka ingin menggantung dia di salib. Dan mereka terburu-buru menurunkannya. Para penulis bilang, jangan ditahan semalaman, tergantung disalib di hari Sabat, menurut kitab Ulangan, pasal 21 ayat 23. Tanah itu akan terkutuk. Mereka terburu-buru menurunkannya. Dan mereka memandikan jenazahnya. Saat itu sudah larut malam, ia diletakkan di dalam kubur pada larut malam. Dan menurut kitab Yohanes pasal 20 ayat 1, pada hari pertama minggu itu, minggu pagi, kubur itu ditemukan sudah kosong oleh Maria Magdalena. Yang seharusnya Yesus ada di dalam kubur di hari Jumat malam. Mengapa saya bilang seharusnya? Karena Alkitab tidak menyebutkan kapan Yesus meninggalkan kubur itu. Mungkin ia pergi pada hari Jumat larut malam atau Sabtu pagi. Itu tidak disebutkan bahwa Maria Magdalena pergi ke sana pagi-pagi pada hari Minggunya. Jadi Yesus tidak ada dalam kubur itu Jumat malam. Seharusnya ia ada dalam kubur itu Sabtu siang. Seharusnya ia ada dalam kubur itu Sabtu malam. Seharusnya Minggu pagi kubur itu sudah kosong. Jadi dia ada di sana selama 2 malam dan 1 hari. Tapi tanda itu mengatakan 3 hari 3 malam. Itu yang dikatakan. Seperti Yunus berada dalam perut ikan, begitu juga anak manusia ada dalam perut bumi. 3 hari 3 malam. Sementara Yesus damai besertanya sebenarnya 1 hari 2 malam. 1 hari 2 malam. 3 hari dan 3 malam sama dengan 2 hari 2 malam. Apa itu sama? 3 hari dan 3 malam itu sama? Tidak. Jadi bahkan faktor waktu yang diumbat itu tidak terpenuhi. Hal yang benar adalah Yesus damai besertanya masih hidup waktu itu. Orang yang disalib harus mati di kayu salib. Hanya untuk memudahkan, Pak Pastor, dengan waktu yang terbatas, saya mendaftarkan hal-hal utama yang membuktikan bahwa ia tidak disalib. Ia tidak dibangkitkan karena ia hidup waktu itu. Kalau ia hidup, tidak ada penyalipan dan tidak ada kebangkitan. Ia digantung di kayu salib dan diturunkan dengan sangat cepat, dalam 3 jam. Kalau orang yang disalib seharusnya sudah mati, karena itu Yesus masih hidup waktu itu. Saat ia diturunkan, kedua orang yang disalib bersama Yesus, mereka masih hidup, membuktikan bahwa Yesus masih hidup. Poin kedua. Poin ketiga, kakinya tidak patah. Apa gunanya kaki patah untuk orang mati? Itu bukti ia masih hidup. Poin keempat, yaitu batu kubur terguling dan terbuka dan kain kafan terlepas, membuktikan bahwa Yesus dan besertanya masih hidup waktu itu. Poin kelima, Yesus menyamar sebagai tukang kebun. Mengapa? Karena ia masih hidup dan berusaha menyelamatkan diri dari orang Yahudi. Poin keenam, kubur itu luas, ruangan kubur itu luas. Apa gunanya kubur yang luas untuk orang yang mati? Ini membuktikan Yesus masih hidup. Poin ketujuh, saat Maria Magdalena pergi untuk melihat Yesus damai besertanya, ia berkata, jangan sentuh aku. Mengapa? Mengapa?
Itu adalah tubuh jasmani, ia masih hidup. Kalau ia hidup, ia pasti kesakitan. Jadi jelas ia masih hidup. Yesus damai besertanya bilang, aku masih belum naik ke Bapakku. Itu berarti, ia masih hidup. Ia hidup. Poin ke-9, Maria Magdalena tidak takut saat mengenali Yesus damai besertanya. Poin ke-10, bahwa di ruang atas, ia menunjukkan tangan dan kakinya untuk membuktikan kalau ia bukan roh, tapi ia hidup. Poin ke-11, yaitu, murid senang bertemu dengannya. Mengapa? Mereka mengira ia mati dan tampil berwujud roh. Mereka girang bertemu dengan dia karena dia masih hidup. Poin ke-12, ia makan sepotong ikan goreng dan madu untuk membuktikan bahwa ia hidup. Para murid mendengar dari Maria Magdalena bahwa ia hidup. Poin ke-14, tanda Yunus. Seperti Yunus, 3 hari 3 malam dalam perut ikan paus. Begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Hidup, 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 hidup. Kalau ia hidup, tidak ada penyalipan, tidak ada pembangkitan. Jadi Yesus Kristus damai besertanya ditaruh di kayu salib, menurut Alkitab. Tapi ia tidak mati. Sekarang, topiknya adalah, apakah Kristus benar-benar disalib? Kalau ia digantung di salib dan ia mati, ia disalib. Kalau ia digantung dan disalib dan tidak mati, apakah satu kata yang akan kita gunakan? Lihat bahasa Inggris itu. Tidak sempurna. Jika Anda meninjau kamus untuk satu kata, untuk orang yang bergantung di salib tapi tidak mati, Anda tidak akan menemukan satu kata pun. Kita harus menyebut kata baru. Kata terbaik yang kami temukan, bahwa Yesus Kristus damai besertanya tidak disalib, tapi di crucifixion. Itu bukan crucifixion, C-R-U-C-I-F-I-X-I-O-N, tapi crucifixion, C-R-U-C-I-F-I-C-T-I-O-N. Itu fiksi. Kita harus pakai kata baru. Karena Yesus damai besertanya tidak disalib, tetapi disalib, fiksi. Saya berharap ini bisa mengakhiri friksi. Pastor pasti akan setuju. Dan kebingungan akan dihapus dari benak Anda. Bahwa Yesus damai besertanya tidak disalib. Tidak ada penyalipan. Tetapi disalib fiksi. F-I-C-T-I-O-N. Saya akan akhiri dengan mengutip ayat Al-Quran dari surat Al-Imran, pasal 3, ayat 54 yang berbunyi, wa makaru wa makarallahu, wallahu khairul makirin. Ditanamlah dan dikuburlah. Allah juga tanaman. Allah juga penanam terbaik. Wa akhirud dawana alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah. Kini kita masuk pada bagian kedua acara ini, sesi tanggapan. Saya persilahkan Pastor Rukni untuk menyajikan tanggapannya sekitar 15 menit. Pastor Rukni. Terima kasih. Terima kasih Dr. Zakir untuk poin-poin Anda. Saya melihat banyak diskusi yang non-logis. Beberapa hal kehilangan semangat dari firman itu dalam banyak hal sangat parah menjadi non-logis. Itu bahkan sulit untuk didiskusikan. Tapi hanya beberapa poin yang akan saya tanggapi. Saya tidak akan menanggapi semuanya. Beberapa poin yang saya akan katakan, karena tujuan saya di sini bukan untuk memenangkan perdebatan. Tujuan saya di sini adalah untuk menyajikan solusi untuk hidup Anda dari dosa. Yesus yang disalib. Itu tujuan saya, walaupun saya kalah berdebat. Oke? Itulah tujuan saya di sini. Sekarang, yang pertama adalah bicara tentang hal-hal yang memalukan dalam Alkitab. Adalah begini, Alkitab itu begitu setia dalam hal kebenaran. Itu seperti cermin yang setia. Kalau muka saya jelek, cermin saya akan bilang, kamu jelek. Dan kalau muka saya tampan, cermin saya akan bilang, kamu tampan. Alkitab seperti itu. Karena itulah, itu mewakili kedua sisi manusia. Ia menunjukkan dosa dan aib manusia. Sampai sejauh mana manusia berdosa terhadap Tuhan. Pada saat yang sama, ia menunjukkan sampai sejauh mana manusia bisa berkenan di mata Tuhan. Karena itulah, Alkitab adalah catatan yang seimbang mengenai kondisi manusia. Ia tidak akan memberitahu Anda Santo Paulus adalah orang yang hebat, tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak, ia memberitahu Anda kesalahan-kesalahannya.
Kalau Anda melihat tulisan lain, baik Islam ataupun tulisan lain, mereka membuat seorang manusia itu seolah-olah dewa. Orang itu ditampilkan begitu sempurna, tidak pernah berbuat salah. Hanya Yesus yang tidak berdosa, oke? Jadi Paulus punya ciri baik, tapi dia punya sifat pemarah yang parah, hingga saya tidak mau dia jadi pastor kepala saya. Dia pernah bersitegang dengan para pastor. Dia pernah bertengkar dengan Petrus mengenai makanan atau semacamnya. Dan juga Yohanes. Itu tidak pernah bohong. Itu menunjukkan kedua sisinya. Banyak hal lain, para nabi, para hamba Tuhan. Ya, misalnya saja Yusuf. Dalam hidup rahasianya ia mempraktekkan ramal-meramal. Ia punya kebiasaan suka meramal. Ia hamba Tuhan yang hebat, tapi ia punya beberapa kelemahan. Ia mencari tahu, mengungkapkan rahasia-rahasia lewat ramalan. Itu tidak baik. Dan banyak sekali, banyak orang yang punya sisi baik dan sisi buruk. Alkitab menunjukkan pada Anda bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna. Ini menunjukkan hal-hal baik dan hal-hal buruk. Yesus adalah satu-satunya orang yang tidak pernah berdosa terhadap Allah. Bapaknya, walaupun begitu sebagai remaja, dia tidak mematuhi orang tuanya. Tapi setelah itu ia mengikuti mereka. Ia tidak mengikuti mereka terus seperti yang diharapkan pada remaja lelaki usia 16 tahun atau 12 tahun. Tapi saat mereka kembali untuk menegur Yesus, Yesus mengikuti mereka. Ia sedang belajar sebagai manusia. Ia belajar kitab suci, kitab Ibrani. Ia belajar tentang ketaatan. Karena ia belum mengetahuinya, lantas ia belajar. Itu adalah Yesus yang alami. Tapi sejauh dosa, ia tidak pernah berdosa terhadap Allah. Jadi Alkitab adalah catatan yang setia dalam hal baik dan buruk. Anda ingin lihat bagaimana manusia bisa sesungguhnya jadi bagaimana? Bacalah Alkitab. Anda ingin lihat manusia bisa jadi sehebat apa? Baca Alkitab. Seorang penjahat seperti Paulus bisa jadi santo. Allah bisa membuat seorang berubah. Seorang nelayan sederhana dan tidak berpendidikan ternyata bisa menjadi pemimpin dunia. Bacalah itu dalam Alkitab. Anda tidak perlu menjadi PhD atau MSc atau gelar tertentu lainnya. Anda bacalah apa yang dilakukan Yohanes, orang biasa yang tidak berpendidikan, tapi ia memimpin seluruh dunia. Oke? Jadi dalam hal meninjau Alkitab, hal kedua Alkitab juga penuh dengan simbolisme dengan banyak cara. Allah mengatakan banyak hal lewat simbolisme. Baik, itu satu hal. Mengenai huruf K besar dan huruf K kecil dalam kamus, saya belum memeriksa poin itu. Tapi dari kata-kata dari Dr. Jakir, saya dapat kesan kata kebangkitan dengan huruf K besar diberikan sebagai contoh dari kebangkitan. Dan menurut saya beliau itu salah. Kebangkitan yang berarti hidup kembali dari kematian, contohnya adalah kebangkitan Yesus dari orang mati. Ia salah mengerti itu. Menurut saya itu bukan sudut pandang religius. Karena itu adalah contoh. Kebanyakan kamus memberi saya contoh kata itu. Jadi menurut saya, itu tidak ada hubungannya dengan kami orang Kristen menganut prinsip huruf K besar itu kebangkitan Kristus dan huruf K kecil itu kebangkitan lain. Menurut saya bukan begitu. Anda salah paham tentang hal itu. Sekarang poin lain yang dikatakannya menyalibkan Taurat. Itu tidak berarti Taurat itu sendiri. Ia hanya bicara tentang bagaimana Taurat itu menghakimi saya karena saya itu pendosa. Daftar hukuman saya itu karena tuntutan Taurat. Dan itulah yang ditimpakan pada Yesus disalib. Jadi bukan Alkitab atau firman Tuhanlah yang disalib. Pernyataan itu tidak ada artinya, tidak logis. Taurat itu suci dan murni. Taurat itu dimaksudkan untuk mengungkapkan dosa, bukan menyembuhkan dosa, tapi untuk mengungkapkan dosa. Oke? Tapi Yesus datang untuk menyembuhkan dosa. Jadi itu bukan menyalibkan Taurat, tapi menyalibkan segala kutukan dan hukuman yang dijatuhkan Taurat terhadap. Daftar yang isinya, saya harus pergi ke neraka. Itulah yang disalibkan bersama Yesus. Kutukan itulah yang disalibkan. Yesus mengalihkan semua kutukan itu pada dirinya sendiri. Mengenai Yesus bangkit dari kematian. Seluruh Alkitab, Dr. Zakir berkata bahwa tidak ada dimanapun dalam Alkitab berkata Yesus bangkit dari kematian. Saya terkejut. Berikan saya waktu agar saya bisa cari pastor dan mencarinya. Anda bisa membacanya kapan-kapan. Salah satu contohnya adalah di Matius 28 ayat 6. Baca juga sedikit lebih sesudahnya setelah ini. Dan mengenai yang satu lagi adalah Anda lihatlah di Wahyu pasal 1 ayat 18. Yesus lewat Roh Kudus, ia bicara tentang dirinya. Aku pernah mati, namun kini aku hidup. Aku pernah mati, namun kini aku hidup. Tidak ada filosofi apapun tentang itu. Dulu ia pernah mati, dan kini ia hidup.
Tidak ada apa-apa lagi. Tidak ada permainan kata-kata atau dalam bahasa Yunani atau semacamnya. Mudah sekali. Sekarang yang berikutnya adalah pengacauan arti apakah satu orang tampak seperti Yesus. Ada banyak misteri mengenai tubuh baru yang dijanjikan Allah pada mereka yang mati dalam Kristus. Dan sedikit pengungkapannya. Nomor 1, Yesus berjalan menembus tembok. Pintu-pintu tertutup. Yesus pasti berjalan menembus tembok. Tubuh baru itu mampu mengatasi hal-hal alamiah. Dan ketiga, tubuh itu punya kemampuan untuk menyamarkan dirinya. Begini, Yesus berjalan bersama 2 orang murid setelah bangkit dari kematian. Mata mereka dicegah untuk mengenali Yesus selama perjalanan mereka ke Emau. Lalu Yesus menerangkan kitab suci pada mereka. Lalu ia masuk ke rumah. Ia memecahkan roti-roti, lalu mata mereka terbuka dan sadar kalau ini Yesus. Tidak hanya Maria Magdalena yang tidak bisa mengenalinya, tapi orang-orang lain yang tidak bisa mengenalinya. Hingga pada titik ia mengungkapkan dirinya sendiri. Barulah mereka mengenalinya. Kelihatannya tubuh itu punya sesuatu yang amat istimewa. Ia bisa berubah bentuk. Dan mengapa? Mengapa Yesus memperlihatkan tangannya? Ia ingin memperlihatkan sesuatu yang amat istimewa pada tangannya. Ada lubang di tangannya. Lihat, akulah orangnya. Lihat bekas tusukan ini. Aku Yesus. Lihat, aku Yesus. Ia memperlihatkan tangannya dan juga pinggangnya karena tentara menikamnya dari samping. Lihat, aku Yesus. Aku bukan orang lain. Pada tubuh ini terdapat bekas-bekas disalib. Bekas yang aku terima. Kelihatannya tubuh ini walaupun tubuh yang baru, tapi itu punya kemiripan dengan tubuh yang lama. Misteri. Kita tidak tahu apapun tentang tubuh yang baru ini. Tapi kita tahu itu tubuh yang supranatural. Itu punya kemuliaan baru. Kemuliaan yang lebih besar. Dan itu mirip. Itu membuat Anda mampu mengatakan kalau itu saudara Rukni. Hanya itu tubuh yang sudah dibangkitkan. Hanya itu adalah yang Anda kenali dari saya. Saya bisa berjalan menembus tembok. Ada tanda-tanda di tubuh saya. Saya bisa memperlihatkannya pada Anda. Lihat, ini tanda saya. Ingatkah Anda tanda ini? Lihat, inilah saya. Sesuatu yang sangat istimewa. Itulah Yesus. Yesus ingin mengatakan bahwa lalu mengenai kuburnya yang luas, itu sudah jelas tertulis dalam Alkitab bahwa kubur itu milik orang kaya. Orang kaya yang satu ini tidak mau membeli ruangan sempit. Ia ingin membuat orang yang besar dan luas untuk seluruh sanak keluarganya. Itu bukan masalah Yesus tinggal dalam kubur itu. Ia tidak akan mau tinggal dalam kubur Magmaristan. Itu bukan tempat yang baik untuknya. Itu sudah ditulis dengan jelas bahwa kubur itu disediakan oleh orang kaya. Dan orang kaya mengharapkan punya kubur yang besar dan luas untuk sanak keluarganya. Hal kedua, kami ingin mengingatkan Anda adalah tradisi dari zaman Abraham untuk menguburkan jenazah dalam gua, bukan dalam tanah. Dalam beberapa kasus, orang dikubur dalam debu tanah. Kadang dikremasi, tapi kebanyakan jenazah ditaruh di dalam gua. Itu kebiasaan. Abraham dan istrinya Sarah, jenazah mereka ditaruh dalam kubur yang adalah gua. Mereka tidak dikubur dalam debu tanah. Jadi orang kaya ini menyediakan gua batu yang cocok untuk orang kaya. Ukuran besar dan semacamnya. Anda lantas tanya, kenapa batu itu terbuka? Jawabannya mudah. Itu dengan jelas disebutkan. Malaikat Tuhanlah yang menggulingkan batu itu. Saat salah seorang dari Maria Magdalena dan satu orang lain datang, seorang malaikat yang kuat kuasa sudah menggulingkan batu itu dan mengguncangnya. Dan kedua prajurit ketakutan dan roboh seperti 2 orang mati. Dan malaikat itu memberitahu kedua wanita itu, kalian tidak perlu takut. Itu tidak dimaksudkan untuk menakuti kalian. Itu hanya untuk sesuatu, saya menggunakan kata-kata saya sendiri. Itu hanya untuk menakuti mereka. Saya baru saja menggulingkan. Lihat, tidak ada dalam kubur itu. Lihat, kubur itu kosong. Begitulah, karena kubur itu sudah kosong, itulah gunanya menggulingkan batu itu. Untuk meyakinkan bahwa Yesus tidak lagi dalam kubur itu. Yesus tidak di dalam lagi. Kain kafan yang dipakainya dalam kubur tidak pantas lagi untuk dia pakai. Kain kafan yang ia pakai, yang digunakan untuk membungkus jenazah seperti masa sekarang ini, zaman itu saya tidak tahu, sudah tidak cocok lagi untuknya. Jadi ia singkirkan, dilipat di sisi kubur. Untuk pastinya itu dilipat di sisi. Jadi itu mengenai kubur itu besar. Poin berikutnya adalah mengenai Nabi Yunus. Yesus berkata, seperti Yunus di dalam ikan paus 3 hari dan seterusnya. Dan seterusnya, Yesus tidak berkata, aku tidak akan taruh dalam mulut ikan paus. Ia tidak bilang, ia akan dimasukkan dalam mulut ikan paus dan paus itu membawanya 3 hari 3 malam di laut. Ia tidak bilang begitu. Ia bilang, seperti Yunus, mirip Yunus, menurut contoh dari Yunus. Aku juga akan 3 hari di bawah bumi. Kalau Anda ingin memahami secara harafiah, apakah Yesus berada dalam tubuh ikan paus? Tidak, tidak benar.
Ia ada dalam gua yang merupakan kuburan. Itu adalah simbolisme. Seperti Yunus 3 hari dalam perut paus. Aku juga akan dikubur dalam kubur ini 3 hari. Yang kedua adalah tertulis dalam kitab, pada hari ketiga ia bangkit. Itu tidak secara spesifik bilang 24 jam dan beberapa menit. Berapa detik pada hari ketiga ia bangkit. Jadi kapan ia bangkit, tidak disebutkan jam berapa ia bangkit. Hanya disebutkan mereka datang lebih pagi dan menemukan ia telah bangkit. Tidak dicatat waktu spesifik untuk itu. Dan akhirnya, aku rasa waktuku sudah habis. Akhirnya, saya tidak mau menyanggah. Akhirnya saya ingin memberi Anda 1 poin. Saya hanya memberi Anda 1 poin. Anda tertulis dalam Alkitab, keistimewaan menyaksikan keajaiban Yesus bangkit dari kematiannya. Melihatnya setelah ia bangkit. Maksud saya, dengan cara apa saja. Itu bukan untuk siapa saja. Itu hanya bagi mereka yang percaya. Untuk 500 orang dari mereka. 12 murid dan 120 dan totalnya kira-kira 500 orang dari seluruh bangsa Yahudi. Karena ketidakpercayaan, ketidaksetiaan mereka, dan juga penolakan akan karya Tuhan, mereka tidak dapat kehormatan untuk melihat Yesus bangkit dari kematian. Mereka tidak bisa melihat Yesus hidup kembali setelah mati. Jadi Anda juga hari ini, jangan keraskan hati Anda dan mengikuti jalan orang tidak percaya. Karena Allah akan menunjukkan dirinya sendiri pada Anda bila Anda mengikuti jalan iman. Terimalah firman dengan iman. Iman sederhana. Iman yang murni. Terimalah ia sebagai anugerah dari Tuhan. Ia akan menunjukkan dirinya pada Anda. Kalau Anda mengeraskan hati seperti koma yang dibengkokkan ke kanan. Koma ini dibengkokkan ke kiri. Dan akhirnya Anda akan seperti orang Yahudi. Dito, jangan lakukan itu. Terimalah ia malam ini. Lunakkanlah hati Anda. Anda akan menerima pengampunan dari dosa. Dan kebangkitan di waktu yang telah ditentukan. Terima kasih. Terima kasih Pastor Rukni. Waktunya masih 1 menit lagi. Kini saya persilahkan Dr. Zakir untuk mempresentasikan sanggahannya selama 15 menit. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Wa ala alihi washabi ajma'in amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al wajhaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Pastor Rukni yang mengatakan kata-kata saya tadi tidak logis dan beliau memberikan tanggapan logis pada itu semua dan dia menyinggung beberapa dari 14 poin yang saya sampaikan. Saya akan tanggapinya insya Allah satu persatu. Andalah yang menentukan siapa yang logis, saya atau pastor. Pastor mengatakan mengenai definisi yang saya cek di kamus. Tapi beliau setuju saya mengatakan yang benar, bahwa huruf K besar menurut kamus, Yesus Kristus damai besertanya dibangkitkan dari kematian. Dalam kebangkitan ia harus bangkit. Saya tidak mengatakan pada pastor untuk setuju dengan kamus, karena beliau mungkin tidak setuju dengan kamus, begitu juga saya. Tapi beliau harus setuju pada Alkitab. Santo Paulus mengatakan itu dalam 1 Korintius pasal 15 ayat 44 bahwa tubuh yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Yesus Kristus berkata dalam Injil Lukas pasal 20 ayat 36 bahwa tubuh yang dibangkitkan adalah sama dengan malaikat, tubuh rohania. Apa ia percaya pada Yesus atau tidak? Damai besertanya. Jadi, menurut Yesus damai besertanya, agar ia dibangkitkan, ia harus jadi roh, bukan tubuh yang hidup. Dan semua 14 poin yang saya sebutkan itu membuktikan bahwa ia masih hidup. Ia berkata tentang memakukan segala Taurat itu pada salib. Siapa yang mengatakan itu? Paulus, bukan saya. Paulus dalam surat Kolose pasal 2 ayat 14 yang menyalahi ajaran Yesus. Injil Matius pasal 19 ayat 16 dan 17. Turutilah perintah Allah. Saya setuju dengan Yesus dan besertanya. Kalau Anda ingin keselamatan, turutilah segala perintahnya. Paulus berkata pakukan itu disalib. Dan pastor berkata segala perbuatan baik Anda percuma. Kalau tidak ada penyalipan, Alkitab harganya kurang dari 2 paya. Dan dalam Alkitab semua itu terbukti. Yesus damai besertanya tidak mati. Poin ketiga mengatakan, saya mengatakan, tunjukkan 1 ayat dalam Injil, di mana Yesus Kristus damai besertanya disebutkan sebagai ia dibangkitkan. Tidak satu pun. Ia mengutip dari Injil Matius pasal 28, ayat 6 katanya, saya bacakan ini, ia tidak ada di sini, karena ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihat tempat ia berbaring. Ia bangun. Tidak dikatakan kalau ia bangkit. Bangun berarti ia hidup. Ia hidup. Saya tidur dan saya bangun. Apa itu artinya dibangkitkan?
Apa itu artinya? Pastor berkata, ia melihat seorang anak kecil. Menurutnya dia tewas. Dokter. Ia berkata demi Yesus mengatakan anak itu sudah sembuh. Anak itu hidup lagi. Apa anak itu dibangkitkan pastor? Tidak. Tapi ia waktu itu disadarkan. Yesus damai besertanya tidak dibangkitkan dari kematian di kayu salib. Ia disadarkan. Poin keempat. Ia berkata, Alkitab berkata Yesus damai besertanya berjalan menembus tembok. Itu tidak pernah disebut dalam Alkitab. Itu asumsi. Asumsi. Tidak ada dalam Injil menyebutkan ia berjalan menembus. Itu asumsi. Kita bisa luruskan. Kalau Anda tahu latar belakangnya, sayang waktu tidak mengizinkan. Yesus ingin menunjukkan tangan dan kakinya mengapa? Untuk menunjukkan lubang-lubangnya. Siapa yang mengatakan itu? Pastor. Injil Lukas pasal 24 ayat 3 berkata, lihatlah tangan dan kakiku. Ini aku sendiri. Lihat tangan dan kakiku. Ini aku sendiri. Karena roh tidak punya daging dan tulang. Dia tidak bermaksud menunjukkan bekas tusukan paku di tangannya. Itu katanya. Itu yang diinginkan. Thomaslah yang ingin melihatnya. Di ruang atas, ia ingin bilang, aku bukan roh. Untuk membuktikan apa? Ia tidak dibangkitkan. Poin keenam. Ia berkata, kubur itu besar karena itu adalah kuburan orang kaya. Dan itu sudah disebutkan dalam wacana saya. Itu kuburan orang Yahudi kaya dan berpengaruh. Yusuf dari Arimatea. Poin ketujuh. Mengapa batu itu diguling? Pastor berkata, malaikatlah yang menggulingkannya. Saya tidak bertanya, siapa yang menggulingkan batu itu? Saya bertanya mengapa itu digulingkan. Pastor berkata, untuk memperlihatkan pada orang-orang bahwa Yesus tidak mati. Kalau saya setuju pada argumennya, bahwa itu dimaksudkan untuk memperlihatkan pada orang-orang kalau Yesus tidak mati, mengapa kain kafan itu dilepaskan? Pertanyaannya bersamaan. Batu digulingkan dan kain kafan dilepaskan. Itu dilepaskan di tempat. Itu disebutkan dalam Yohanes pasal 20. Kain itu dilepaskan dan ditaruh. Juga dalam Injil Markus pasal 16. Itu tidak ditanggapi. Satu-satunya jawaban adalah karena Yesus damai besertanya, ia masih hidup. Karena ia masih hidup, ia harus melepaskan kain kafan itu. Juga menggulingkan batunya. Pastor berkata, Yesus tidak masuk dalam perut ikan paus. Kapan saya pernah bilang itu? Bahasa Inggris menyatakan dengan jelas Yesus damai besertanya berkata dalam Injil Matius pasal 12 ayat 38-40 bahwa seperti juga Yunus 3 hari dan 3 malam dalam perut ikan paus, begitu juga anak manusia akan ada 3 hari dan 3 malam dalam perut bumi. Yesus tidak berkata ia akan berada 3 hari 3 malam dalam perut ikan paus. Saya pikir Anda tidak mengerti dalam bahasa Inggris apa kata Yesus. Seperti Yunus 3 hari dan 3 malam dalam perut ikan paus, begitu juga anak manusia akan berada 3 hari dan 3 malam dalam perut bumi. Jadi di manakah pertanyaan tentang ia masuk dalam perut ikan paus? Itu bahasa Inggris jelas. Seperti Yunus dalam perut ikan paus, begitu juga anak manusia dalam perut bumi. Yunus dulu masih hidup. Jadi Yesus Kristus untuk memenuhi nubuat itu ia harus tetap hidup. Tapi orang Kristen bilang, ia waktu itu mati. Agar ia memenuhi nubuat itu, ia harus tetap hidup. Pastor berkata, faktor waktu, saya setuju. Menurut Injil, ia bangkit di hari ketiga. Jadi, ia memenuhi nubuat tentang faktor waktu. Ada juga misionaris Kristen yang pernah bicara pada saya, yang bilang, sehari semalam itu tidak berarti 24 jam. Dalam argumen Anda bisa setuju. Ada misionaris lain yang bilang, kalau saya pergi ke New York, jam 2 siang, Senin siang, berangkat dari New York esokan harinya. Pagi-pagi sekali. Kalau ada seseorang yang bertanya pada saya, berapa hari Anda tinggal di New York? Saya akan bilang 2 hari. Secara teknis itu salah. Tapi demi pengertian, saya bisa setuju dengan Anda, tidak masalah 2 hari. Itu tidak berarti saya harus tinggal 24 jam. Kalau dia bilang 2 hari, saya bisa terima dalam hal argumen. Alkitab berkata, menurut pastor dan saya setuju dengannya, Yesus Kristus damai besertanya bangkit pada hari ketiga. Sebagian hari bisa dianggap sebagai 1 hari penuh. Kalau saya setuju dengan pastor, jangan terlalu mendetail. Jam berapa Yesus ditaruh dalam kubur, dibaringkan pada Jumat malam. Kalau ia bilang sore, saya setuju, demi argumen. Ia bilang siang, saya setuju. Ia berkata, andai kata, Yesus Kristus damai besertanya tidak meninggalkan kubur itu Minggu dini hari, ia pergi waktu siang, saya setuju. Jadi Yesus Kristus damai besertanya. Sebagian hari dianggap sebagai hari penuh. Itu Jumat, 1 hari. Jumat malam, Sabtu siang, Sabtu malam,
Minggu pagi, walaupun Anda panjangkan dan dipenuhkan harinya, hasilnya jadi 3 hari dan 2 malam. Tanda Yunus tidak berkata, seperti Yunus 3 hari dalam perut ikan paus. Begitu juga anak manusia 3 hari dalam perut bumi. Itu disebut seperti Yunus 3 hari dan 3 malam. Begitu juga anak manusia akan berada 3 hari dan 3 malam dalam perut bumi. Berapa totalnya? 3 hari dan 2 malam. Itu bukan 3 hari dan 3 malam. Apapun yang coba Anda katakan, walaupun Anda meminta bantuan Einstein, Anda tidak akan pernah bisa membuktikan dari Alkitab, itu 3 hari 3 malam. Tidak akan pernah. Jika seorang Kristen berkata pada saya, kalau dia tiba di New York jam 2 siang dan pergi keesokan harinya waktu pagi, itu 2 hari, saya setuju. Tapi kalau dia bilang, saya tinggal di New York selama 2 hari 2 malam, saya akan bilang dia itu pembohong. Ya, pembohong besar. Maksimum Anda bisa bilang 2 hari. Dengan pengertian sebagian hari bisa dianggap sebagai 1 hari penuh. Tapi jika 2 hari 2 malam, jika dia mengatakan itu, dia pembohong. Beliau bilang, poin terakhir katanya, tidak ada yang melihat Yesus Kristus damai besertanya masih tetap hidup. Saya bisa buktikan dalam wacana saya. Saya telah memberinya 14 poin. Yang dinyatakan dalam pandangannya, yang lagi-lagi saya luruskan. Secara logis, Yesus Kristus damai besertanya masih hidup waktu itu. Itu berarti, menurut Santo Paulus, menurut Yesus Kristus damai besertanya, menurut kamus Oxford, kamus Webster, ia tidak disalibkan. Dan juga tidak dibangkitkan. Kalau ia tidak disalibkan, tidak ada penyalipan, tidak ada kekristenan. Dalam wacananya, pastor berkata, ia menerangkan dengan sangat gamblang. Dalam wacananya, ia berkata, setiap manusia, menurut pengertian gereja, setiap manusia dilahirkan dalam dosa. Setiap anak manusia punya noda dosa. Dosa yang diterangkan beliau. Secara benar dikatakan apa yang diterangkannya. Tapi redaksinya kurang tepat. Ia berkata bahwa Adam dan Hawa damai beserta mereka tidak mematuhi Allah dan makan buah terlarang dari pohon terlarang. Karena itulah Allah yang Maha Kuasa menghukum mereka. Dan kata beliau, ia mengusir mereka dari Firdaus. Tidakkah itu cukup? Kalau mengacu pada kitab Kejadian pasal 3 ayat 16, manusia akan bekerja keras dan wanita akan tunduk pada suaminya dan akan melahirkan dengan kesakitan. Kehamilan itu kutukan. Menurut Alkitab. Setelah itu, orang Kristen bilang bahwa setiap anak yang dilahirkan sejak zaman Adam sampai besertanya, sampai anak yang terakhir yang dilahirkan pada akhir dunia, dilahirkan dalam dosa. Saya bertanya pada Anda, saat Adam damai besertanya makan buah terlarang, apa ia bertanya? Apa dia bertanya pada saya? Tidak. Apa dia bertanya pada pastor? Saya tidak tahu. Jika dia memang tidak meminta izin pada saya, mengapa saya harus bertanggung jawab? Apakah Allah tidak logis? Tidak. Lalu mengenai penebusan dosa, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal agar ia berkorban untuk menebus dosa. Coba kita lihat apa kata Alkitab. Mereka berkata tentang penebusan dosa, bahwa Yesus Kristus menyerahkan hidupnya demi menebus dosa anak manusia. Dan ia berkata, misionaris Kristen berkata, roh yang berdosa akan mati. Itu disebutkan, Yezekiel pasal 18 ayat 20, Yezekiel pasal 18 ayat 4, roh yang berdosa akan mati. Namun pada Yezekiel pasal 18 ayat 20, itu bukan akhir dari ayat itu. Itu hanya awal dari ayat itu. Apa yang lengkapnya adalah, misionaris Kristen bilang, roh yang berdosa akan mati. Karena itu, setiap manusia yang dilahirkan dalam dosa harus percaya pada salib untuk mendapat keselamatan. Ayat lengkapnya, dalam Yezekiel pasal 18 ayat 20, roh yang berdosa akan mati. Tapi anak tidak akan turut menanggung beban ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Jadilah baik maka kebaikan akan ada padanya. Yang jahat maka jahat akan padanya. Ini berlanjut pada pasal 18 ayat 21 dari Yezekiel yang berkata, kalau orang tersebut bertobat dari dosanya dan melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan hidup, ia tidak akan mati. Siapa yang mengatakan? Alkitab, Perjanjian Lama, Yezekiel pasal 18 ayat 20 dan 21, Anda tidak akan mati. Kalau Anda menjunjung kebaikan, Anda tidak akan mati. Yesus berkata kalau Anda ingin keselamatan, patuhilah hukum dan perintah Allah. Paulus bilang, kalau Kristus tidak dibangkitkan dari kematian, pengajaran kami sia-sia, dan iman Anda sia-sia. Dan ada bukti, Yesus damai besertanya, tidak benar-benar disalib. Orang pernah bertanya pada saya, apakah orang Kristen punya satu pandangan saja tentang penyalipan?
Itu adalah konsepsi. Kalau semua orang Kristen hanya punya satu pandangan, bahwa Yesus damai besertanya benar-benar disalib. Itu adalah salah konsepsi, karena ada beberapa sarjana Alkitab Kristen yang berkata bahwa Yesus damai besertanya tidak mati disalib. Dia diturunkan dari salib. Ia diturunkan, ia masih hidup. Dalam Kristen mula-mula, ada tidak kurang dari 7 sekte yang percaya bahwa bukan Yesus, tapi orang lain yang disalib. Itu dikenal sebagai teori pergantian. Kaum Basilinian mula-mula percaya tentang itu. Orang Karpoket, semua Kristen, percaya itu. Orang Nazaret percaya, orang Korintus percaya, orang Kristen dalam banyak aspek percaya. Bukan Yesus Kristus, tapi orang lainlah yang disalib waktu itu. Kalau Anda baca Injil Barnabas, pastor mungkin tidak akan setuju dengan itu. Dia adalah kontroversi Yesus damai besertanya. Dan saya saksikan itu. Dia berkata, sebagai ganti Yesus yang disalib, Yudaslah yang disalib. Kalau Anda baca kitab-kitab gulungan Najah Hamadi, ia berkata Yesus tidak disalib. Mereka semua orang Kristen. Saya tidak mengatakan hal ini dalam wacana saya, karena pastor bilang, saya tidak percaya dengan Injil Barnabas, saya tidak percaya dengan kitab Najah Hamadi. Jadi apa yang dia percayai? Beliau percaya Alkitab ini. Saya membuktikan dari Alkitab bahwa Yesus damai besertanya tidak benar-benar disalib. Dan mereka bilang, Yesus damai besertanya mati untuk menebus dosa. Anggap saja Anda percaya. Kalau Anda membaca Injil Matius, pasal 27, ayat 46, dan Injil Markus, pasal 15, ayat 34, saat Yesus disalib, ia berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus Kristus damai besertanya, bersedia disalib, dan berseru disalib, Allah, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini bukti bahwa ia tidak rela untuk disalib. Mengapa ia berseru? Anda bisa kutip dari Alkitab mana saja, Alkitab bahasa Inggris, Alkitab Ibrani atau Alkitab Marathi. Di semua Alkitab, pernyataan bahasa Ibrani itu tetap ditulis Eloi, Eloi, lama sabachthani. Itu artinya, Allah, Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini bukti bahwa Yesus Kristus damai besertanya tidak rela untuk disalib. Dan saya ingin membuat kesimpulan bahwa Yesus damai besertanya, ia tidak disalibkan, tapi disalib fiksi. Saya bacakan lagi terjemahan dari ayat yang saya bacakan di awal wacana saya, dari surat Al-Isra pasal 17 ayat 81. Wa qul jal wajhakal batil innal batila kana zahuqa. Saat kebenaran diungkapkan lawan kebohongan, kebohongan sirna, karena kebohongan sesuai sifatnya alami akan sirna. Wa akhirut dawana alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita masuk ke sesi yang ketiga, yaitu sesi untuk tanya jawab terbuka. Untuk menghasilkan manfaat maksimum dalam waktu yang terbatas, kira-kira 50 menit, yang kita punya untuk acara tanya jawab, aturan-aturan berikut ini mohon diperhatikan. Pertanyaan Anda harus dalam topik, apakah Yesus benar-benar disalib? Pertanyaan di luar topik tidak akan dilayani. Dimohon agar mengajukan pertanyaan dengan singkat dan langsung, karena ini bukan waktunya berceramah bagi para penanya. Pastor Rukni dan Dr. Zakir harus menjawab dengan pengertian yang luas, dan jawaban-jawaban mereka tidak boleh melebihi 5 menit. Anda hanya boleh mengajukan satu pertanyaan di satu waktu. Untuk pertanyaan yang kedua, Anda harus berdiri di belakang antrian lagi dan menunggu kesempatan yang kedua. 4 mikrofon telah disediakan di sini untuk para penanya menyampaikan pertanyaannya. 2 di dekat panggung untuk pria dan 2-nya di belakang untuk yang wanita. Kalau Anda ingin mengajukan pertanyaan pada Pastor Rukni, silahkan Anda antri di belakang mikrofon yang berlabel pertanyaan untuk Pastor Rukni. Contohnya, mikrofon pertanyaan di sebelah kiri saya ini di panggung adalah untuk Pastor Rukni, untuk pria. Begitu juga mikrofon di sebelah tangan kanan saya dekat panggung adalah untuk pertanyaan Dr. Zakir. Begitu juga di bagian wanita. Itu ditulis di mikrofon. Pertanyaan-pertanyaan yang tertulis dalam potongan kertas yang disediakan oleh para sukarelawan di sisi aula diberikan prioritas kedua dan akan dibacakan kalau waktu mengizinkan.
Mohon menyebutkan nama dan profesi Anda sebelum mengajukan pertanyaan. Jadi pembicara punya apresiasi tentang tingkatan pertanyaan Anda dan memberikan jawaban yang sesuai. Kami akan mengizinkan satu pertanyaan per giliran dengan rotasi menurut arah jarum jam. Bergiliran ditujukan pada tiap pembicara. Kini kami persilahkan pertanyaan pertama dari bagian pria di sebelah kanan untuk Dr. Zakir. Pertanyaan saya untuk Dr. Zakir Naik. Yesus Kristus disalibkan demi dosa manusia. Bisakah seseorang menebus dosa orang lain? Pertanyaannya adalah, apakah seseorang bisa disalibkan demi dosa orang lain, dan itu pertanyaan yang logis. Sebagian dari itu sudah dijawab dalam sanggahan, dan saya buktikan dari Alkitab, bahwa menurut Alkitab, Kitab Yehezkiel, pasal 18, ayat 20 dan 21, yang berbunyi, roh yang berdosa akan binasa. Tapi bila ia bertobat dari dosanya dan melakukan kebaikan, ia tidak akan binasa. Dan anak tidak bisa menanggung dosa ayahnya, dan ayah tidak bisa menanggung dosa anaknya. Saya tidak bisa bertanggung jawab atas dosa ayah saya, dan ayah saya tidak bisa bertanggung jawab atas dosa saya. Pesan sama yang ditulis dalam Al-Quran, dalam beberapa tempat. Anda bisa baca dalam surat Al-An'am, pasal 6, ayat 164, surat Al-Isra, pasal 17, ayat 15. Itu disebutkan dalam surat Al-Fatir, pasal 35, ayat 17, surat Al-Jumar, pasal 39, ayat 7, dalam beberapa tempat dinyatakan bahwa tidak ada penanggung beban bisa menanggung beban yang lainnya. Pesan yang sama, Yehezkiel, pasal 18, ayat 20. Berarti dosa tidak bisa diwariskan. Pastor dalam pembicaraannya memberikan contoh Abraham damai besertanya, di mana Tuhan memintanya untuk mengorbankan anaknya. Dan saya setuju dengan pastor. Allah menguji Abraham. Di saat terakhir, Allah menaruh seekor domba. Berarti Allah yang Maha Kuasa, Maha Adil. Ia ingin menguji nabinya. Dalam rangka pengujian itu, ia tidak mau mencelakai nabi itu. Ia tidak mau membiarkan anak sang nabi itu mati. Saat itu, ia menguji nabi. Bayangkan, kini kita punya Yesus Kristus damai besertanya, sendiri, disalib demi dosa orang lain. Itu melanggar Yehezkiel, pasal 18 ayat 20. Dosa itu tidak diwariskan bila Adam damai besertanya melakukan dosa. Saya tidak akan bertanggung jawab atas dosa yang dia lakukan. Dan sebagai contoh yang akan saya berikan pada Anda, ada seseorang tuan yang kaya. Ia punya banyak pembantu. Ia berpesan jangan melakukan kesalahan, tapi mereka melakukan kesalahan. Dan tuan itu bilang, ini anak saya cinta anak saya. Dia membunuh anaknya itu. Dan dia bilang, kalian semua pembantu yang suka mencuri, yang dulu suka curang, percayalah, saya membunuh anak saya demi pencurian kalian. Dan saya akan memberikan kalian keselamatan. Saya akan memberikan kalian upah. Apa itu kedengarannya logis? Para pembantu itu merampok. Mereka curang. Mereka takut pada tuan mereka. Tapi Tuhan bilang jangan khawatir, saya bunuh anak saya. Percayalah, saya bunuh dia demi dosa-dosa kalian. Saya mengampuni kalian dan memberikan kalian upah. Apa ini kedengarannya logis? Tidak kan? Allah Maha Kuasa mengorbankan anaknya. Kami tidak mengakui ia anak Allah. Kami tidak mengakui ia anak kandung Allah. Sebagai umat Allah, kami setuju bahwa ia adalah Nabi Allah. Dengan pengertian ia anak Allah, tapi ia bukan anak kandung Allah. Saya rasa itu jawabannya. Iya saudara, di kiri. Yang terhormat pastor, dalam Alkitab Injil Markus pasal 16 ayat 17 dan 18, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan bicara dalam bahasa-bahasa yang asing. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan celaka. Sekarang kalau ini benar, bisakah Anda minum racun ini dan juga benda yang mematikan? Karena menurut saya ini akan benar-benar mematikan. Tapi karena Anda orang percaya, itu tidak akan membahayakan Anda. Bisakah Anda buktikan itu pada kami dengan meminumnya? Lagi pula, kalau sesuatu terjadi, kami tidak akan bertanggung jawab. Begini, itu ditulis dalam konteks bila orang melayani Allah. Dan ada kasus-kasus seperti terjadi di Cina dan Rusia. Orang dipaksa meminum racun. Dalam konteks itu, tidak dalam konteks ingin mengejek Tuhan. Dalam konteks itu, Anda akan dapat kuasa semacam itu.
Tidak dalam Kalau Anda konteks orang semacam ini. percaya, tidak ada sesuatu pun yang akan terjadi pada Anda, kan? Tidak hanya kalau Anda percaya dalam konteks melayani Allah dan tidak dalam konteks mencoba-coba Allah. Kalau begitu Anda... maaf saudara, Anda sudah mengajukan pertanyaan, mohon biarkan pembicara menjawab dengan caranya, ya. Pertanyaan Anda sudah selesai, Anda boleh pegang botol Anda dan mengacungkannya tanpa bicara. Ya, silakan. Ada tertulis mengenai Yesus, kalau ia menjatuhkan diri, kakinya tidak akan patah. Dan para malaikat akan melindunginya. Iblis ingin ia terjun dan membuktikannya. Ia berkata, tidak, jangan mencobai Tuhan. Saya memberi Anda jawaban yang sama. Berikutnya adalah pertanyaan dari bagian wanita untuk Dr. Zakir. Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum, Dr. Zakir Naik. Nama saya Azra dan saya ingin bertanya pertanyaan tentang Yesus, damai besertanya. Disalibkan dan mati demi menebus dosa manusia. Manusia hanya bangkit bila hanya Ia itu Tuhan. Bagaimanakah konsep keilahian Kristus dalam Islam dan Kristen? Itu pertanyaan yang baik. Saya ingin berkomentar tentang jawaban yang diberikan Pastor Rukni, dan saya ingin memberikan selamat. Ia berkata bahwa Yesus Kristus mengadakan mukjizat dan karena itu kepercayaan kalian meningkat. Dan saat ia datang ke Bombay, dia mengidap penyakit yang saya tahu sebagai dokter, itu adalah penyakit yang sangat parah. Dan Yesus menyembuhkannya dan ia membuat pamflet tentang hal itu. Yesus pernah membangkitkan gadis kecil katanya. Menurutku imannya sudah menurun. Dia tidak mau minum racun itu. Mungkin imannya sudah turun. Kalau ia beriman, ia akan minum racun itu. Tapi karena sudah menurun, saya akan memberikan dia selamat lagi. Ia sedang kembali ke dalam imannya, yaitu Islam. Dan Yesus damai besertanya berkata, dalam Injil Matius pasal 24 ayat 24 tertulis bahwa akan bangkitlah banyak Kristus palsu dan nabi palsu. Mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Sehingga kalau mungkin, mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Mukjizat bukanlah ujian untuk membuktikan Anda ilahi atau tidak, umat Allah atau tidak, beriman atau tidak. Menurut Yesus damai besertanya, saudari kita mengajukan pertanyaan yang bagus. Apakah konsep keilahian Yesus dalam Islam dan Kristen? 1. Ayat saja sudah cukup. Surat Al-Ma'idah pasal 5 ayat 72 tertulis, Lakot kafarol lazina qalu innallahu huwal masih ibnu Maryamah. Adalah bohong, penghujatan mereka yang berkata Yesus damai besertanya anak Maria adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala masih umat Kristen, ya Bani Israel, kaum Israel, A'budallah, sembahlah aku, Rabbi wa Rabbukum, yang adalah Allahku dan Allahmu. Innahum yusrik billah, siapapun yang menyamakan siapapun dengan Allah, pakot haramallahu al jannah, Allah akan membuat surga haram baginya. Wa ma wahun nar, walali zolimina min ansor, api nerakalah tempatnya, dia akan disiksa di sana selama-lamanya. Kalau Anda menyamakan siapapun dengan Allah, kalau Anda bilang Yesus Allah, surga itu haram bagi Anda, tidak ada keselamatan bagi Anda. Apa kata paham Kristen? Seperti yang pernah saya bilang, tidak ada satupun pernyataan dalam seluruh Alkitab di mana Yesus Kristus damai besertanya bilang sendiri bahwa ia Allah atau bilang sembahlah aku. Saya menantang semua orang Kristen, termasuk pastor, untuk menunjukkan ungkapan atau pernyataan dalam Alkitab di mana Yesus berkata bahwa dirinya itu Allah atau bilang sembahlah aku. Sebenarnya dalam konteks itu sudah jelas. Sebenarnya Yesus berkata, itu disebutkan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 28. Bapakku lebih besar dariku. Injil Yohanes pasal 10 ayat 29. Bapakku lebih besar dari segalanya. Injil Matius pasal 12 ayat 28. Aku mengusir setan dengan roh Allah. Injil Lukas pasal 11 ayat 20. Aku mengusir setan dengan jari Allah. Injil Yohanes pasal 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dengan diriku sendiri. Aku menghakimi atas apa yang aku dengar, dan menghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku melainkan kehendak Bapakku. Kalau ada yang bilang bukan kehendakku tapi kehendak Bapa, ia muslim. Dan Yesus damai besertanya adalah muslim, bukan kehendakku tapi kehendak Allah yang Maha Kuasa. Ia berkata dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 24, firman yang kau dengar bukan dariku tapi dari Bapa yang mengutus aku. Injil Yohanes pasal 17 ayat 3. Hidup yang kekal mereka yang percaya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Disebutkan dalam Kisah-Kisah Rasul pasal 2 ayat 22. Hai orang Israel, ialah Yesus dari Nazaret, seseorang yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan padamu dengan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan Allah dengan perantara dia. Seorang manusia yang ditentukan oleh Allah di antara kalian dengan mukjizat dan keajaiban yang dilakukan Allah. Yesus Kristus damai besertanya dalam hal keilahiannya. Ia adalah salah satu nabi yang paling berkuasa dari Allah Subhanahu wa taala.
Sekarang kami persilahkan pertanyaan dari bagian wanita untuk Pastor Rukni. Percaya pada salib dan kebangkitan adalah satu-satunya jalan keselamatan. Dan kalau Yesus mati untuk menebus dosa umat manusia, bagaimana orang-orang yang hidup sebelum Yesus mendapatkan keselamatan? Ini topik yang sangat penting. Ini disebutkan dalam banyak bagian Alkitab yang ada jawaban untuk itu. Salib itu adalah sentral dalam sejarah. Orang Kristen melihat ke belakang, 2000 tahun yang lalu beriman pada Yesus. Tidak terbatas waktu. Mereka selamat karena iman mereka pada Yesus. Orang-orang percaya sebelum Kristus, termasuk Abraham dan orang-orang beriman terkenal lainnya, mereka memandang ke depan dengan iman. Para nabi memandang dengan iman ke masa Yesus. Mereka percaya padanya, karena itu mereka selamat. Itu tertulis bahwa saat mereka meninggal, mereka percaya pada Kristus di masa depan. Lalu Yesus saat ia meninggal, salah satu hal pertama yang dilakukannya adalah ia turun ke tempat di mana orang-orang percaya itu ditahan. Dan ia membebaskannya, karena mereka meninggal dalam iman. Mereka belum bisa masuk surga, karena hutang dosa mereka belum dibayar lunas. Tapi mereka ditahan di tempat spiritual yang netral dan aman. Dan Yesus turun ke tempat-tempat dalam dan membebaskan mereka. Dan saat Yesus mati di kayu salib, banyak jiwa, kuburan orang-orang saleh dari segala zaman terbuka. Dan mereka berjalan di Yerusalem. Mereka melihat dengan matanya. Jadi orang-orang di masa sebelum Kristus melihat ke depan pada Kristus dalam iman. Mereka diselamatkan lewat tindakan Yesus yang disalib. Orang-orang sampai masa kini termasuk saya dan banyak orang lain melihat ke belakang. Dan kita selamat karena iman kita pada Yesus. Efek salib itu tidak terbatas waktu. Untuk umat manusia. Di masa lalu, di masa kini, dan masa mendatang. Terima kasih. Yes, brother. Ya, saya Fajar Tagu dan saya mahasiswa. Di kamar atas Yesus muncul dalam bentuk roh. Bukankah itu bukti bahwa ia pernah mati dan dibangkitkan? Saya ulangi pertanyaannya, bahwa Yesus damai besertanya. Ia muncul dalam bentuk roh di ruang atas. Bukankah itu bukti bahwa ia pernah mati dan dibangkitkan? Firman itu ditulis dengan jelas dalam Injil Lukas, pasal 24, ayat 37, yang sempat saya sebut dalam wacana saya dan saya paparkan, mengatakan bahwa para murid ketakutan dan ngeri. Mereka mengira bahwa ia adalah roh, mengira. Mereka mengira Anda itu roh. Itu bukan Yesus damai besertanya, itu benar-benar roh. Untuk meluruskannya, beberapa kata berikut diucapkan Yesus di Injil Lukas pasal 24 ayat 39 dan 40. Ia berkata, "Lihatlah tangan dan kakiku. Ini aku sendiri. Kemarilah dan lihatlah sendiri, karena roh tidak punya daging dan tulang." Itu adalah kesalahan pihak para murid. Mereka mengira Yesus itu roh, yang dijelaskan oleh Yesus damai besertanya, bahwa kalian, periksalah, ini tanganku. Kalian akan tahu bahwa aku bukan roh. Bahkan ayat tersebut membuktikan bahwa ia tidak mati. Dia masih hidup, membuktikan ia tidak dibangkitkan. Allah memberkati. Terima kasih. Ya, saudara. Selamat malam, Saudara Rukni. Saya akan menanyakan pertanyaan sederhana pada Anda. Tapi itu bukan dari pokok bahasan itu, karena Anda sama sekali tidak menyinggung pokok bahasan itu. Tahu saya Anda telah bicara tentang banyak hal. Alkitab, pengajaran palsu, semuanya. Tapi Anda tidak pernah bicara lebih dari 5 menit menyinggung pokok bahasan itu. Jadi apapun yang Anda bicarakan, saya akan menanyakan hal itu saja. Anda berkata, Musa telah menulis 5 kitab. 5 kitab Kejadian, Keluaran, Imanat, Bilangan, dan Ulangan. Ini semua ditulis oleh Musa. Kalau Musa telah menulis kitab-kitab itu, bagaimana Anda bisa berkata bahwa tidak ada yang tahu kematian saya dan saya ada dalam hukuman mati, sementara Musa berusia 120 tahun? Bagaimana itu mungkin? Seorang manusia, Anda tahu, Alkitab, ia tidak menulis Alkitab asli dalam bahasa Inggris. Itu ditulis dalam bahasa Yunani dan Arab, Aramaik, Ibrani dan Aramik. Begitulah. Itu terjemahan. Alkitab itu adalah terjemahan. Jadi apapun yang tertulis di sana, Anda berkata, 2 malaikat menggulingkan batu itu. Di sanalah Anda mengembalikan malaikat dalam bahasa Yunani asli. Zen, Anda terjemahkan jadi 2 malaikat. Saat sampai pada hal para murid,
khususnya Yohanes. Anda bilang murid-murid, Anda bermain-main kata. Sekarang, tolong katakan pada saya, Alkitab versi mana yang benar? Anda punya banyak versi. Dan dalam bahasa apa Alkitab lebih benar? Apakah Arab atau Inggris? Karena seperti yang saya tangkap, Ya, terima kasih. tidak. Ini Saudara, pertanyaan mohon serius. sampaikan Ini pertanyaan pertanyaan lewat kalimat. serius karena Tolong, saya tidak saudara. mengerti apapun dari wacana pastor tentang pokok bahasan ini. Karena dia bicara tentang Musa, Yesus, ini dan itu. Saya menanyakan hal ini sesuai dengan itu. Anda harus melonggarkan peraturan ini. Saya mohon. Jadi, ini pertanyaan yang saya ajukan pada Anda. Apakah bahasa yang digunakan dalam bahasa Alkitab? Apakah dalam Inggris atau dalam bahasa lain? Kalau saya ada jaminan hidup, saya ikut Yesus. Pastor, tolong terangkan bahasa apa itu? Halo? Halo? Saudara kita ini menanyakan pertanyaan yang amat rumit. Dan Itu pertanyaan sederhana. bagaimana kalau Pertanyaan kapan-kapan kita sederhana, bertemu di bukan gereja bersama dan mendiskusikannya bersama-sama? Tunggu. Itu pertanyaan mudah. Itu pertanyaan mudah. Versi manakah yang benar? Dan bahasa apa yang digunakan Musa? Musa bisa hidup lama, tapi saya cepat mati. Saudara, Dan tidak saudara, bicara saya yang mohon benar. tenang. Saudara, Apakah itu Inggris? biarlah para hadirin menentukan apakah jawaban itu benar atau salah. Apakah itu cukup memuaskan? Saudara, Anda tidak bisa menjadi hakim sendiri. Tidak. Saya Saudara, ingin menilai. beliau telah menjawab. Tidak bisa, Biarkanlah. tidak bisa. Tolong saudara. Beri saya 1-2 Tolong menit. tenang. Beliau berkata, Maaf saudara, Alkitab dengar. itu adalah seperti Maaf, cermin. saudara. Alkitab itu seperti cermin. Saudara, tolong. Kami sebentar. menghargai antusiasme Beri saya Anda. kesempatan. Kami menghargai Anda. 1-2 menit saja. Tapi Anda harus Tolong. mengerti peraturan di sini. Saya akan mengulang. Saudara, kami menghargai antusiasme Anda. Kami menghargai jawaban yang diberikan saudara Rukni. Beliau bilang kita akan mendiskusikannya. Tolong biarkan Pastor Dan Rukni yang Anda bicara. juga disambut. Benarkan Pastor Kenapa Rukni? orang lain bisa Nah, diberi saudara, tenang kesempatan saja. lain? Silahkan pertanyaan Tolong selanjutnya biarkan untuk bicara. Dr. Zakir Saya masih dari belum puas bagian dengan wanita. jawabannya. Assalamualaikum saudara. Saudara, apakah itu konsep Tritunggal dan apakah hubungannya dengan penyalipan? FIXION. Silakan. Ini melangkah lebih jauh lagi. Apakah konsep Tritunggal itu? Bagaimana itu berhubungan dengan penyalipan? FIXION. Terima kasih sudah menjelaskan itu. Akan sulit bagi saya untuk menjawabnya. Sekali lagi, sudut pandang Islam dan sudut pandang Alkitab, Quran dan Alkitab. Sekali lagi Quran memberikan jawabannya. Surat Al-Maidah pasal 5 ayat 73. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa, adalah penyesatan, adalah penghujatan mereka yang berkata Allah itu tiga yang esa, berarti Tritunggal. Dalam surat An-Nisa pasal 4 ayat 171, wala taqulu salasa, jangan bilang Tritunggal, hentikan, itu akan lebih baik bagimu. Wala taqulu salasa, kata Tritunggal disebutkan dalam Al-Quran tidak kurang dari 2 kali. Tapi bila Anda membaca Alkitab, dalam Alkitab lengkap, kata Tritunggal tidak disebutkan di mana-mana. Bila Anda membaca ensiklopedia, besarnya lebih dari 2 kali Al-Quran, sebenarnya ini dalam tulisan-tulisan kecil, ini dalam bahasa Arab, Inggris, dan tafsirannya. Alkitab itu sebenarnya besarnya 2 kali, lebih dari 2 kali dari kitab Al-Quran. Anda tidak akan menemukan kata Tritunggal dimanapun, tidak ada dimanapun. Ayat terdekat yang bisa dicapai orang Kristen manapun dengan konsep Tritunggal adalah dari kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 yang menyebutkan ada 3 yang memberi kesaksian dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiga-tiganya satu. Ayat terdekat mengenai Tritunggal, kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 7, dan bila Anda membaca versi standar direvisi, ini versi King James, yang saya pastikan paling populer. Ada saudara yang ingin tahu versi apa ini? Saya akan menjawabnya sekaligus, 2 pertanyaan dalam 5 menit. Ini adalah versi yang paling terbaru. Versi berarti yang otentik selalu paling awal. Dan kitab-kitab Kristen terdiri dari 24.000 manuskrip dalam Alkitab. Tapi tidak ada 2 yang otentik. Ini adalah versi King James baru yang dikutip oleh pastor. Ini versi Katolik yang terdiri dari 73 kitab. Mereka membuang 6 kitab dari versi ini,
yang dianggap orang Katolik adalah rekayasa. Lebih parah dari itu, orang Protestan, Alkitab Pastor versi King James baru punya 66 kitab, Alkitab berbeda-beda dan banyak macamnya. Saya punya 25 versi dan 200 jenis Alkitab yang berbeda. Lihatlah di perpustakaan kami. Kembali pada pertanyaan, dalam revisi standar, direvisi oleh 10 sarjana, berkedudukan tinggi, didukung oleh kerjasama 50 denominasi Kristen. Mereka bilang bahwa versi King James punya banyak kelemahan. Saat mereka merevisi ini, mereka membuang ayat ini, yang paling dekat dengan Tritunggal. Kitab 1 Yohanes, pasal 5 ayat 7. Ini hanya rekayasa. Itu ramuan, sisipan tambahan. Mereka membuangnya. Siapa? Bukan Muslim, bukan Hindu. 10 sarjana Kristen berkedudukan tinggi, didukung oleh 50 denominasi berbeda. Mereka membuang ayat ini yang paling dekat dengan Tritunggal karena dianggap rekayasa. Tritunggal itu tidak ada. Yesus Kristus damai besertanya tidak mengklaim keilahiannya. Dalam kategorisme gereja, mereka bilang, Bapa itu satu pribadi, Anak itu satu pribadi, Roh Kudus satu pribadi. Mereka bukan 3 pribadi, mereka satu pribadi. Pribadi. Apa-apaan ini? 1 tambah 1 tambah 1. 3 tapi orang Kristen bilang 1. Bila Anda bertanya pada orang Kristen, bahwa saat Anda berpikir tentang Bapa, apakah gambaran sederhana yang Anda dapatkan? Dan orang Kristen, dalam gambaran sederhana, Allah itu seperti Sinterklas duduk di surga dengan altar sebagai kursinya. Banyak yang bilang, Sang Firman atau Sang Anak, Yesus damai besertanya. Seperti Jeffrey Hunter dalam film King of Kings. Jeffrey Hunter, rambut pirang, putih, tidak seperti Yahudi, dia tidak buruk rupa, tapi seperti Jeffrey Hunter. Saat mereka bicara tentang Roh Kudus yang datang dalam bentuk burung merpati saat Yohanes Pembaptis di sana, atau seperti bara api saat hari Pantekosta, 3 wujud yang berbeda. Kalau Anda bertanya pada orang Kristen, berapa wujud yang Anda lihat? Ia akan bilang 1. Sejauh apapun Anda berusaha, Anda tidak akan bisa memandang ketika gambaran itu jadi 1. Dan mereka bilang tetap 1. Mereka sedang membohongi Anda. 1 tambah 1 tambah 1 jadi 3. Itu bukan 1. Saya memberi Anda contoh. Lihat, konsep Tritunggal itu amat sulit dimengerti. Seorang manusia bisa jadi ayah, saudara, dan penguasa di waktu yang sama. Jadi mengapa Allah tidak bisa jadi ayah, anak, dan Roh Kudus? Baiklah kalau begitu. Kita anggap saja sebagai contoh. Misalnya menjadi seorang ayah, saudara, dan pengusaha. Seorang saudari bicara pada saudarinya. Ini rahasia. Tapi bayangkan, walau ayah yang kita sebut tadi tahu, bahkan si pengusaha akan tahu. Bila Anda membaca Alkitab, Injil Markus pasal 13 ayat 32 berkata, Yesus damai besertanya, tentang hari itu, saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa di surga saja. Artinya, waktu penghakiman bahwa Yesus Kristus tidak tahu, malaikat tidak tahu, Roh Kudus tidak tahu, hanya Allah Maha Kuasa yang tahu. Artinya, mereka bukan Tritunggal. Bukan Tritunggal. Tritunggal adalah konsep yang tidak logis. Anda tidak akan bisa membuktikannya. Anggap saja saya setuju bahwa Yesus damai besertanya mati di kayu salib. Apa itu berarti? Allah mati di kayu salib. Pastor, Anda berkata di awal wacana bahwa kejahatan dipicu oleh manusia sendiri. Itu bukan diberikan oleh Tuhan. Tapi menurut teori dosa mula-mula, Anda bilang manusia lahir dalam dosa. Jadi tidakkah Anda pikir itu kontradiksi? Bisakah Anda menjelaskannya? Manusia mewarisi bukan dosa, tapi sifat alami dosa. Oke? Itu berarti manusia mewarisi kecenderungan untuk berdosa. Andai saja ada bayi meninggal, apa yang terjadi? Dia masih tidak berdosa. Itu yang saya percayai. Oke? Tapi bayi itu tidak akan membayar hutang dosa ayahnya dan semua itu. Karena apa yang dikutip Dr. Zakir dari Alkitab itu benar sekali. Dia tidak bertanggung jawab atas kesalahan ayahnya sejauh mengenai dosa dan hukuman di neraka. Oke? Jadi sifat alami membuat dosa saya warisi dari nenek moyang saya Adam. Saya melakukan dosa karena saya pendosa. Mengerti? Pendosa berarti sifat yang ingin melakukan sesuatu di mana itu salah di mata Tuhan. Itu yang saya warisi, oke?
Bukan yang saat manusia mulai melakukan dosanya sendiri. Kalau itu dihitungkan pada dirinya sendiri. Jadi itu menjelaskan masalahnya. Hal kedua, manusia memang mewarisi kutukan. Ada dosa dan ada juga kutukan. Alkitab secara langsung dan tidak langsung banyak membicarakannya. Saya tidak punya waktu menjabarkannya. Saya tidak membayar dosa ayah saya. Tapi saya memang mewarisi kutukan dan Anda mengalaminya dalam hidup Anda. Ayah saya banyak melakukan kesalahan dulu, tapi beliau meninggal. Puji Tuhan, beliau meninggal sebagai orang yang percaya. Tapi saya menderita karena kesalahannya dulu. Saya mewarisi, bukan tanggung jawab saya, bukan tanggung jawab saya pada Tuhan sebagai pendosa. Bukan tanggung jawab saya pada Tuhan sebagai pendosa, oke? Tapi beliau melakukan banyak dosa, hingga itu merugikan saya. Sampai hari ini, saya menghadapi banyak kesulitan hidup. Itu akibat, itu kutukan. Jadi bedakanlah antara dosa dan kutukan. Kutukan adalah kerugian akibat dosa. Itu adalah kerusakan yang diakibatkan oleh dosa. Sekali lagi, itu kerusakan yang diakibatkan dosa. Jadi, ada dua hal yang bisa Yesus lakukan dalam hidup saya. Yang pertama, ia mendapatkan pengampunan dosa bagi saya. Jadi saya sendiri tidak akan diperhitungkan pada Allah. Dosa saya diampuni. Yang kedua, ia memecahkan kutukan dalam hidup saya. Itu kata Alkitab. Ia tidak hanya berkuasa untuk mengampuni dosa, tapi ia juga menanggungkan kutukan saya pada dirinya sendiri. Ia menjadi terkutuk mewakili saya. Apapun kutukan yang seharusnya jadi milik saya, Anda percaya padanya, kutukan itu mulai terpisah dari hidup Anda. Kutukan itu mulai terpisah. Jadi Anda harus bedakan, ada dosa dan ada kutukan. Dua hal yang berbeda. Saya harap saya telah menjawab dengan baik. Paling tidak, saya harap Anda bisa mengerti. Silahkan pertanyaan untuk Dr. Zakir. Dr. Zakir Naik, nama saya Rakilda. Saya pelajar Alkitab, penggemar Alkitab, dan pekerjaan saya teknisi. Anda mengutip dari Alkitab bahwa Yesus berkata mereka yang bangkit akan seperti malaikat. Tubuh rohania seperti dispiritualisasi. Juga Anda berkata dalam Alkitab tak ada disebut dimanapun, tak ada disebut mengenai kebangkitan. Tolong lebih cepat lagi. Baik, saya akan kutip hanya satu. Ada banyak lagi. Matius pasal 16 ayat 21 berkata, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari orang-orang tua. Imam kepala dan ahli Taurat lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dan ia menyebutkan 3 kali dan semua Injil menuliskannya. Dan bukankah Alkitab mengungkapkan tentang ia disalib selama 6 jam, menyerahkan nyawanya setelah berseru Eloi, Eloi, Eloi lama sabachthani? Anda lihat, semua keseluruhan Injil menyebutkan tentang kematiannya. Mengenai penguburan dan kebangkitannya, semuanya tertera dengan jelas di dalam Injil. Sekarang Anda bilang Yesus tidak bisa bohong. Anda menghormatinya bukan? Perohanian tubuh yang adalah topik lain. Tubuh yang dimuliakan itu berbeda. Tubuh yang dirohanikan itu juga berbeda. Apakah mereka lebih dari binatang atau malaikat? Jadi seharusnya kami harus bagaimana? Sebenarnya saya tidak sedang berdiskusi. Saya belajar berkat belas kasihan Tuhan dan saya punya jawaban untuk Anda semuanya 14 poin. Dan saya ingin datang ke Islamic Research Foundation dan memberi Anda semua jawaban ini secara alkitabiah, tidak untuk memenangkan perdebatan. Saya ingin, karena saya harus, itu benar. Tritunggal tidak ada dalam Alkitab, memang tidak ada. Tapi Yesus Kristus itu berunsur ketuhanan. Saya menemukan itu bukan dalam Alkitab saja, tapi bahkan nurani Anda, bahkan segala makhluk. Ini dia, saya membawa banyak hal dari Alkitab. Apakah yang asli? Ada numeriknya, ada matematikanya. Yang bisa itu adalah bukti sempurna. Itu adalah buktinya. Jadi saya punya ini supaya setiap orang bisa membacanya, matematikanya. Maaf, supaya saudara. jelas. Tolong selesaikan pertanyaan Anda. Saya bagaimana Yesus disebutkan bahwa ia berulang kali akan dibunuh dan dibangkitkan lagi. Lagi bila Anda ingin tahu satu kutipan lagi, saya akan berikan satu lagi dari pasal 20 ayat 19. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa kau sudah selesai? Baiklah, hanya sedikit. Saya hanya bertanya. Tidak masalah. Pertanyaan Anda selesai? Iya, saya akan memberi lagi. Ya, tidak masalah. Saya beri satu Tidak masalah, ayat silakan lagi saja Anda kepada semua tanyakan. hadirin, Saya akan jawabannya. menjawabnya. Tapi tidak hanya mengenai agama. Setiap hari kami mengadakan pertemuan di IRF. Anda bisa mencatat alamatnya. Setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu jam 10.30 setelah ceramah Anda bisa menanyakan apa saja. Ya, setiap pertanyaan. Anda boleh mengkritik Al-Quran. Kami hanya bilang kami suka sekali dengan Anda. Kami suka mendiskusikannya dengan hanya pengertian yang lebih pemahaman baik. Alkitab. Saudara, Anda boleh bertanya dari Alkitab. Bukan bertanya tapi memberitahu dari Alkitab. Anda sangat disambut. Ya. Seperti yang beliau katakan, beliau mengutip dari Injil Matius. Dan dia mengutip, apa yang dikutipnya?
Yesus berkata dia akan mati dan bangkit. Ia bilang begitu, saya setuju. Kita setuju ia akan mati dan bangkit. Dalam kedatangannya yang kedua ia akan mati dan bangkit. Dan kebangkitannya tersebut dalam kedatangannya yang kedua yang disebutkan dalam Al-Quran dan Alkitab akan kebangkitan yang sejati. Lewat kematian dan lewat kebangkitan. Apa yang Anda katakan saat Yesus disalib, ia mati. Anda mengatakan atas apa yang ia katakan. Tapi saat kami periksa, kami menemukan orang yang berkata, dia sudah mati. Tolong, baca lagi. Injil Yohanes pasal 19, saya akan memberikan kutipan. Injil Yohanes pasal 19 ayat 33. Pastor melihat gadis itu sudah mati. Ia bukan ahli dokter, seperti orang awam. Prajurit juga orang awam saat melihatnya mati. Sekarang, untuk menentukan orang mati, dokter perlu stetoskop, mengecek nadi, mengecek jantung, otak, dan tetap saja dokter bisa salah melakukan itu semua. Lihat apa yang saya bawa ini. Banyak artikel. Ada orang yang mati selama 3 jam, dia kembali hidup. 3 hari, beberapa hari, di Afrika Selatan, di Filipina. Semua kasus ini, dokter bersaksi, dengan instrumen, dengan peralatan. Dan seorang prajurit orang awam bersaksi. Itu tidak berarti ia mati. Tolong biarkan saya selesaikan jawaban saya. Silakan Anda kembali ke belakang. Jadi, itu adalah dari desas-desus. Apakah ia mati atau tidak sebenarnya? Saya membuktikan 14 poin kalau Anda tidak bisa menjawab semuanya. Anda tidak bisa menjawab satu pun. Dia hidup, dia hidup, dia hidup. Itu berarti ia tidak dibangkitkan. Ia akan dibangkitkan, saya percaya. Setiap muslim percaya. Pada kedatangannya yang kedua, ia akan bangkit dan ia akan dibangkitkan. Quran berkata, Al-Ma'idah pasal 5 ayat 116 dan 117. Ia berkata bahwa, ya Allah, kau saksinya, aku tidak pernah menyuruh mereka menyembahku, bukan pada Allah, tapi aku berkata, A'budullah, sembahlah aku, Rabbi wa Rabbukum, Tuhanku dan Tuhanmu. Yesus damai besertanya, tidak mengajarkan apapun kecuali yang diinginkan Bapaknya. Dan ia mengajarkan bahwa kita harus menyembah satu Allah, bukan menyembahnya. Saya telah mengatakan sebelumnya, satu pertanyaan tidak bervariasi. Anda berkata bahwa ada pernyataan-pernyataan dalam Alkitab bahwa Yesus itu ilahi. Tapi tidak ada satupun pernyataan dalam seluruh Alkitab di mana Yesus Kristus damai besertanya mengatakan bahwa ia adalah Tuhan. Atau berkata sembahlah aku. Ya, ia akan datang lagi. Ia akan datang kembali. Untuk apa? Dalam Al-Quran, surat An-Nisa pasal 4 ayat 158. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkatnya pada dirinya sendiri. Ia diangkat hidup-hidup. Untuk apa? Pada kedatangannya yang kedua, ia tidak akan mengajarkan apapun. Quran surat Al-Ma'idah pasal 5 ayat 3. Islam sampai ini dipilihkan bagimu sebagai agamamu. Dan dipilihkan bagimu Islam. Aku telah melengkapi imanmu. Tidak ada lagi yang harus diajarkan. Ia akan datang pada kedatangannya yang kedua, tapi tidak untuk mengajarkan hal baru pada muslim. Ia akan datang pada kedatangannya yang kedua untuk bersaksi. Bahwa aku tidak pernah menyuruh manusia untuk menyembahku. Untuk bersaksi. Bahwa aku tidak pernah mengklaim keilahian. Ada tertulis dalam Injil, pada kedatangannya yang kedua orang-orang akan berseru padanya, oh Tuhan, bukankah kami telah melakukan banyak mukjizat demimu? Kamu orang-orang munafik, kamu orang-orang berdosa, nyahlah dari sini, aku tidak mengenalmu. Pada siapa ia berkata? Orang Muslim, Hindu, orang Kristen. Kalian mengklaim melakukan mukjizat demi namaku, kalian nyahlah, aku tidak akan pernah mengenalmu. Ia memang akan datang nanti, dan saat itu, Al-Quran berkata dalam surat Al-Imran pasal 3 ayat 185. Kullun nafsin zaikatul maut. Setiap jiwa yang belum pernah merasakan kematian akan mati. Setiap manusia. Lalu, insya Allah ia akan dibangkitkan. Kita akan nantikan saja hari kebangkitannya nanti. Semoga menjawab pertanyaan Anda. Iya, saudara. Pastor, saya ada pertanyaan untuk Bapak. Bagi Muslim ada 4 sampai 5 rukun yang harus dipenuhi untuk masuk surga. Dari yang saya mengerti dari wacana Anda dan dari rekan-rekan Anda, saya pernah dengar untuk menjadi seorang Kristen, karena orang Kristen tidak berdosa. Orang tidak berdosa akan dihapus dosanya, karena dosanya itu merupakan warisan dari Yesus. Itu berarti bahwa kalau seseorang hari ini malam ini, bila dia menerima bahwa Yesus telah mati disalib demi dosa umat manusia, apa itu artinya dosa-dosanya di masa lalu dan masa depan akan dihapuskan dan dia akan masuk surga? Ada tertulis dalam Alkitab, bila kamu percaya pada Kristus, berarti apa yang ia lakukan dan ajarkan. Anda bersaksi baginya, Anda mengatakannya, bersaksi dengan lidah Anda, mengatakannya dan menerimanya secara utuh. Lalu dosa-dosa Anda akan dihapuskan. Dan tujuan Anda, jadi pemahaman saya begini, tujuan perjalanan Anda berubah. Anda tidak dalam surga saat ini.
Pertanyaan kecil, Ya. masih sama. Ya. Itu berarti kalau saya membaca Alkitab, saya percaya pada setiap kata dalam Alkitab itu. Saya percaya pada kematian Kristus. Penyaliban yang disebut penyaliban itu lalu besok saya jadi teroris atau jadi pemerkosa. Dan saya membantai setiap orang. Apa saya masih layak masuk surga? Begini, kalau Anda benar-benar percaya pada Kristus hari ini, Anda tidak akan jadi pemerkosa besok. Mengapa tidak? Anda bilang itu bisa saja kan? Kalau hidup Anda tidak berubah, itu berarti Anda berbohong dan Anda tidak menerima Yesus. Masalahnya ada satu pernyataan yang menunjukkan bahwa Anda harus percaya pada Kristus. Bahwa dia mati disalib. Dia mati disalib karena dosa-dosa manusia. Iya. Itulah satu-satunya kriteria yang saya tahu. Dalam wacana Anda mengatakan hal yang sama. Kalau Anda beriman pada Kristus, iman Anda dinyatakan dalam perbuatan-perbuatan iman. Menurut kitab Yakobus, kalau iman Anda tidak palsu, bukan pura-pura, iman Anda akan membuahkan hal positif dalam hidup Anda. Tapi kalau iman Anda palsu, hanya di luarnya saja, maka iman Anda tidak akan menghasilkan perbuatan-perbuatan iman. Jadi misalkan hari ini saya seorang penjahat. Saya percaya pada Yesus, saya bertobat, saya minta pengampunan. Semua ini akan datang dalam kepercayaan Yesus. Bertobat berarti saya berubah. Saya berbalik dan tidak mau lagi berjalan di jalan dosa. Dan Allah akan menolong saya, dan saya akan berhasil. Tidak mengikuti jalan hidup saya yang lama lagi. Hidup saya berubah. Saya masih melakukan kesalahan-kesalahan. Tapi itu tidak berarti saya meninggalkan iman saya. Seperti bayi kecil. Dia cinta ayahnya, tapi kadang-kadang dia tidak mematuhi ayahnya. Ada tingkat-tingkat ketidaktaatan, oke? Ada tingkat-tingkat ketidaktaatan dan ada tingkat-tingkat penolakan dan pemberontakan. Jadi saya rangkumkan. Kalau saya percaya pada Yesus, saya tobat, minta pengampunan, Allah akan menghapus dosa saya. Kalau saya tulus tidak pura-pura, ia tahu isi hati kita, apa saya tulus atau tidak. Itu akan membuahkan hasil positif dalam hidup saya. Saya pernah ke Kuwait dan melihat banyak orang bermain kata-kata dalam Islam. Dan satu orang yang mengaku bahwa ia adalah Muslim. Waktu itu dia bilang, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena ia ingin merebut hak perwalian anaknya dari istrinya. Jadi seseorang mengajari trik itu, kalau ia mengatakan itu, jadi syariah akan bilang anak itu jadi milik Anda karena istri Anda adalah orang Kristen. Jadi mereka akan memihak Anda. Ia melakukan itu. Lalu mereka memberitahu Mullah yang adalah hakim. Ia hanya mengatakan la ilaha illallah. Ia tidak tulus mengatakan. Hakim bilang tidak. Hanya Allah yang tahu isi hatinya. Ia mengatakannya. Kami mendengarnya. Itu adalah bukti ia Muslim. Hanya Allah yang tahu isi hatinya. Itu karena ia hanya bermain dengan kata-kata. Itu hanya karena ingin mendapatkan hak perwalian anak itu. Allah tahu apa Anda tulus atau tidak. Kalau Anda benar-benar percaya pada Yesus, Allah akan menghapus dosa Anda. Ia melakukannya. Para pecandu narkoba yang sudah rusak, bahkan ilmu medis pun tidak bisa menolong, tapi mereka berhasil. Ada sebuah organisasi bernama Teen Challenge. Mereka dapat persentase sukses yang besar. Bahkan klinik rehab terbaik untuk pecandu narkoba pun tidak pernah berhasil. Mereka hanya dapat 2-3%. Dan anak-anak itu pulang. Dan anak-anak itu pulang. Anak-anak itu pulang. Dan mereka ini berhasil. Orang ini sukses menghancurkan kebiasaan pecandu narkoba. Karena mendasarkan pada menolong anak-anak berdasarkan iman pada Kristus. Kristus adalah solusi praktis. Bukan hanya agama dan lukisan yang bagus. Beberapa buku cantik, berwarna-warni dan segalanya itu. Kristus itu praktis untuk hidup sehari-hari. Ya, silahkan pertanyaan selanjutnya dari wanita untuk Dr. Zakir. Ada pertanyaan untuk Pastor Rukni dari bagian wanita? Kalau kita harus bertanggung jawab atas dosa kita sendiri, mengapa Yesus harus disalib bagi kita? Apakah pertanyaan ini untuk Pastor Rukni? Iya. Mengapa Tuhan menghukum Yesus karena dosa-dosa kita? Kalau kita bertanggung jawab atas dosa-dosa kita, kenapa Yesus harus mati? Begitu? Iya. Bagian keduanya? Mengapa Tuhan menghukum Yesus karena dosa kita? Baik. Hukum itu menunjukkan dosa. Itu adalah hukum Musa sebelum Yesus. Itu memberitahu bahwa standar yang diharapkan Allah dari manusia. Pada dasarnya itu memberitahu saya betapa berdosanya saya hari ini. Oke? Jadi, ya benar, dosa itu tidak ada obatnya. Sejauh manusia yang diukur, tidak ada obatnya. Dan Taurat Musa adalah konfirmasi bahwa dosa tidak ada obatnya. Walau sekuat apapun Anda berusaha. Sekarang Yesus datang untuk mematahkan rantai itu. Oke? Seperti yang telah saya terangkan. Kalau teman saya yang mati karena dosa-dosa saya, kematiannya tidak ada harganya di mata Tuhan. Karena dia hanya bertanggung jawab atas dosanya sendiri. Tapi Yesus itu sangat unik. Kristus adalah seseorang yang tidak pantas mati.
Ia Tuhan, mengambil bentuk daging dan tulang dan menyingkirkan kuasa ketuhanannya. Oke? Dan jalan sebagai manusia, dan sejauh dosa dan penghakiman yang dikenakan padanya, ia tidak pantas mati. Karena itulah ia adalah domba tak bercacat. Tidak ada seorang pun di dunia adalah domba tak bercacat. Karena itulah kematiannya adalah sangat berharga dan harganya pas. Bahwa hanya kalau orang macam ini yang mati, ya, hanya orang yang macam ini mati. Hanya ada satu orang yang seperti ini sepanjang sejarah. Hanya ialah yang punya kedudukan unik itu. Sehingga ia bisa melepaskan dosaku. Tidak ada yang bisa melakukan itu. Itulah alasannya karena ia sendiri tidak berdosa. Ia membuat jadi domba yang tidak bercacat. Dan dapat diterima di hadapan Allah. Itulah alasannya kenapa posisinya begitu unik. Kenapa begitu unik. Itulah alasannya. Saya harap Anda bisa mengerti. Hah? Oke? Posisinya sebagai orang yang tidak berdosa, yang tidak pantas matilah yang membuatnya jadi anak domba yang sempurna, yang bisa diterima bagi Allah untuk menebus dosa manusia. Apa itu berarti kita masih bertanggung jawab atas dosa kita kalau kita percaya padanya? Begini, saya baru saja menerangkannya tadi. Kepercayaan ditafsirkan menjadi perbuatan-perbuatan iman yang tangguh. Ada orang-orang yang percaya hanya untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Mungkin mendapat gaji yang bagus di organisasi mancanegara. Banyak yang melakukannya. Tapi Allah tahu rahasia hati mereka. Saya bilang, apabila Anda percaya, hidup Anda akan menunjukkannya. Hidup Anda akan menunjukkannya. Yudas Iskariot percaya. Tapi benar-benar kita lihat, ia bukan orang yang percaya. Karena demi 30 uang perak, ia mengkhianati Tuhannya. Benar-benar dari awal dia tidak percaya. Itu adalah kepercayaan palsu. Kepercayaan yang bersara. Percaya hanya bila keadaan lancar. Oke? Jadi Yakobus berkata, kalau kau percaya, hidupmu akan menunjukkannya. Oke? Tapi jangan cuma kata-kata saja. Kita harus mengucapkannya dan beriktikad untuk itu. Oke? Maksud saya, dalam hati yang tulus, meminta, mengakui ketidakberdayaan saya karena dosa-dosa saya. Dan meminta Allah mengampuni kita dalam nama anaknya Yesus. Itulah satu-satunya cara untuk menerima pengampunan dosa. Apapun yang Anda lakukan tidak ada jalan lain. Maaf, tapi Anda bilang Tuhan itu daging dan tulang. Maaf ya. Silakan ajukan tanggapan Anda. Pastor akan menerangkannya. Itu hanya tanggapan. Kami tidak jawaban menerima pastor. pertanyaan lain. Maksud saya, sebentar. Boleh saya bertanya lagi? Tolong, saya bertanya Anda lagi. boleh menyampaikan pertanyaan Anda dalam satu komentar pendek. Silakan. Oh ya, saya hanya ingin tahu kalau orang Kristen hari ini tidak akan menjadi pemerkosa besoknya. Tapi bila Anda melihat orang Kristen secara keseluruhannya, Anda melihat setiap orang Kristen melakukan dosa. Jadi saya kira Anda ingin bilang bahwa tidak ada orang Kristen yang benar-benar percaya pada Yesus Kristus, begitu kan? Maksud Anda adalah orang Kristen yang tidak percaya. Ada banyak orang yang pasang label bahwa mereka Kristen. Tapi mereka melakukan kekejian. Dan saat orang Inggris menjajah India, menurut opini pribadi saya, kalau ini menyinggung perasaan, saya minta maaf. Saya minta maaf sekali. Mereka menyalah wakili Kristus di India. Mereka memakai nama Kristen. Andai saya ini Sarma, saya ingin dipanggil Tony atau Johnny. Kalau orang jadi Kristen, tapi hati tidak berubah, hanya luarnya saja, ini tidak mewakili iman pada Yesus. Ada seperti yang saya katakan di awal, ada Kristen percaya, ada Kristen tradisional. Itu tidak sama. Mereka itu menganut agama campur aduk. Hanya labelnya saja yang Kristen. Cara Anda melihat orang-orang itu secara tradisional, ada dua hal yang berbeda. Kami orang Kristen. Kami tidak menyembah berhala. Kami tidak menaruh foto dan menyembah pada foto itu. Tanyalah pastor saya. Saya pernah melakukan itu di masa lalu. Saya lalu membaca Alkitab dan Taurat. Dan saya langsung berhenti melakukan itu. Saya tidak pernah tahu sebelumnya. Saya dulu pernah menyembah berhala. Saya dulu pernah menyembah arwah. Dan Allah melarang hal itu. Saya tidak pernah tahu. Saya juga dulu disebut orang Kristen. Saya juga akan disebut orang Kristen. Saya dulu pernah berdoa pada orang-orang selain Allah yang maha kuasa. Mediator dan mediator, 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 dan mediator. Dan segalanya itu. Tapi Allah, hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Anda mencampur adukan orang-orang yang Kristen di luarnya saja dengan orang-orang Kristen yang percaya. Saya bicara tentang orang Kristen Alkitab. Mereka yang percaya pada Alkitab, itu adalah Kristen dinamis. Itu adalah jenis orang Kristen yang saya bicarakan. Jadi Anda melihat orang Kristen yang tidak percaya pada kitab tapi menyebut diri Kristen. Mereka mungkin pakai nama barat atau semacamnya. Sekarang kami hanya akan mengizinkan 3 pertanyaan lagi sebelum kita tuntaskan semuanya.
Tinggal yang berdiri di depan mikrofon saja. Jangan ada yang maju lagi karena Anda tidak akan dapat kesempatan. Kami akan izinkan. Ya, saya rasa dia sudah menunggu lama. Oke, kami akan mengizinkan Anda mengajukan pertanyaan ketiga sebelum kita menutupnya. Pihak manajemen memberikan kita waktu 10 menit. Silakan, saudara. Anda mengatakan bahwa dalam Alkitab ada tertulis bahwa saat Yesus kembali, para murid ketakutan dan ngeri. Yang jadi pertanyaannya, mengapa mereka ketakutan kalau dia tidak mati? Saya diberi pertanyaan. Saat Yesus damai besertanya masuk ke kamar atas, saat murid-murid berkumpul di sana, mengapa mereka ketakutan padahal dia tidak mati? Itu pertanyaan selama wacana. Jawabannya sudah diberikan, karena mereka mengira ia hantu. Mereka mengira ia hantu. Tapi kata Anda dia tidak mati. Bukankah sudah saya katakan pada Anda? Tapi kalau ia mati, oke, datanglah besok kalau Anda dianggap mati. Dan Anda datang kemari. Maka setiap orang yang melihat Anda akan ketakutan dan lari. Saya setuju pada Anda. Saya baca di surat kabar, orang itu jatuh dari lantai 3. Dan Anda pikir dia sudah mati. Besoknya dia datang. Saya akan lari ketakutan. Tapi dia berkata, saat saya jatuh, saya hanya pingsan dan saya tidak mati. Jadi itu desas-desus dan saya dengar ia jatuh dan dia mati. Tapi saat saya sebagai dokter memeriksanya, dia masih hidup. Pertama saya memang ketakutan, tapi saat saya periksa, saya tidak takut. Waktu Yesus baru muncul. Tapi Yesus pernah mati. Biarkan saya selesaikan dulu, nanti kita bicara lagi. Akan ada banyak waktu untuk kita berdua, nanti. Datanglah pada saya. Mereka mengira. Injil Lukas pasal 24 ayat 37. Mereka ketakutan dan ngeri. Mereka mengira ia adalah hantu. Mengira. Siapa yang mengatakan? Bukan Dr. Zakir. Siapa yang mengatakan? Lukas. Mereka mengira ia hantu. Ia berkata, peganglah aku dan lihatlah, karena roh tidak punya daging dan tulang. Mereka takut karena mereka mengira itu roh. Saat ia membuktikan bahwa ia bukan roh, mereka kegirangan. Siapa yang mengatakan itu? Injil Lukas. Injil mengatakan bahwa Yesus pernah mati. Dan ia dikuburkan. Dan lalu ia datang. Anda mengatakan itu. Maaf, saudara. Anda sendiri yang mengatakannya. Saudara, maaf. Anda telah mengajukan pertanyaan dan pembicara telah memberikan tanggapannya. Saya yakin Allah telah memberikan kebanyakan orang di sini hati yang baik, pikiran yang baik, dan mereka bisa memutuskan sendiri. Kami tidak akan berkomentar. Apapun keputusan dari penonton, biar mereka yang putuskan. Inilah tujuan dasar kami dalam diskusi yang bersahabat ini. Jadi kita bisa mendapatkan pengertian yang lebih baik dari sudut pandang masing-masing. Mengertilah masing-masing sudut pandang dengan perspektif yang benar. Kita punya dua ahli yang mengerti pekerjaan mereka. Biarlah mereka memberikan jawabannya. Kalau Anda tahu lebih baik, besok Anda sewalah aula besar dan undanglah orang lain untuk mendengarkan Anda. Mereka pasti akan senang mendengarnya. Ya saudara, Anda bisa teruskan jawaban Anda, silakan. Semua pernyataan itu desas-desus. Mereka mengira ia adalah hantu karena mereka mendengar bahwa ia sudah mati. Dengar, dari desas-desus. Lalu siapa yang mengatakan ini? Injil Markus pasal 14 ayat 50. Mereka semua lari. Waktu paling kritis dalam hidup Yesus Kristus damai besertanya. Mereka semua meninggalkan dia dan lari. Siapa yang mengatakan? Injil. Mereka hanya mendengar dari desas-desus. Ia membuktikan pada mereka dengan menunjukkan tangannya bahwa ia bukan roh. Dan pastor berkata, saat beliau memberikan alasan untuk penyelamatan pada dua pertanyaan yang terdahulu, kalau kita percaya pada Yesus damai besertanya, ia telah mati untuk dosa-dosa kita, setelah itu kita tidak boleh berdosa. Saya tidak mengerti. Ada seorang yang sudah membayar untuk dosa saya. Apa masalah saya melakukan dosa? Jika ada seseorang yang berkata pada saya, pergi ke restoran, duduk di sana, saya akan membayar bonnya, makanlah. Tapi jangan sentuh ayam. Saya bilang, kenapa? Kamu sudah membayari saya. Mengapa tidak boleh ayam? Jangan sentuh daging domba. Mengapa? Itu berarti kamu bohong. Saat kamu beritahu, kamu akan membayar apa saja yang saya makan. Saya makan sepuasnya. Mengapa kamu bilang saya tidak boleh makan ayam? Jangan makan domba. Berarti kamu bohong. Kamu telah berbohong. Yesus damai besertanya membayar untuk semua dosa kita. Jadi apa masalahnya? Kami memperkosa. Apa masalahnya? Kami merampok. Kalau Anda mengerti logika ini, akan tidak masuk akal bagi otak manusia. Itulah jawabannya. Ya saudara, pertanyaan kedua dari terakhir untuk Pastor Rukni. Pertanyaan saya untuk Bapak Rukni. Seperti Anda tahu bahwa setiap negara punya catatan kriminal sendiri. Dan siapapun yang melakukan kesalahan harus dihukum menurut hukum pidana dalam negara itu. Walaupun begitu, Anda membaca surat kabar, Anda akan melihat ribuan pembunuhan dan pemerkosaan. Banyak hal yang terjadi di dunia.
Seandainya, seperti yang Anda katakan sebelumnya dalam wacana Anda di awal bahwa Yesus sudah disalib, dia tidak disalib karena dosa-dosanya, tapi demi dosa-dosa umat manusia, demi dosa orang Kristen. Kalau seandainya kami percaya bahwa Yesus disalib untuk semua orang Kristen, apakah nanti situasi dunia jadinya? Apa sudah selesai? Ada tertulis bahwa Yesus mati untuk dosa-dosa seluruh dunia, di mana siapapun yang percaya padanya akan mendapat anugerah keselamatan. Itu adalah secara potensial untuk Anda dan setiap orang. Jadi siapa yang akan menangani situasi itu kalau setiap orang mulai mempercayai itu? Dan saya bisa saja membunuh Anda sekarang. Dan saya akan bilang besok di pengadilan bahwa Bapak Yesus sudah disalib untuk dosa-dosa saya, dan Anda tidak bisa menuntut saya. Hah? Lalu bisakah Anda menulis di kertas bahwa orang ini tidak boleh dituntut, bahwa Yesus sudah disalib untuknya? Saya telah menjawab pertanyaan macam ini dalam surat Yakobus. Dalam bahasa Hindi aku berkata, bila Anda benar-benar percaya, Anda tidak akan membunuh saya. Anda tidak akan membunuh saya. Anda tuliskan bahwa Pak Takat sudah membunuh hari ini di sini, bahwa dia tidak boleh dituntut di pengadilan hukum berdasarkan konstitusi India. Tunggu dulu. Bisa Anda tuliskan begini, untuk saya sekarang? Tunggu dulu. Saya akan percaya besok kalau Yesus sudah disalib. Saya akan percaya besok. Dan saya akan jadi orang Kristen yang sempurna. Oke, ada dua bentuk dosa. Ada perbuatan dosa dan ada kerusakan akibat dosa. Dosa itu sendiri. Satu hal sederhana yang bisa saya katakan pada Anda. Begini, Anda orang percaya sempurna, yaitu orang Kristen. Pagi ini saya menyuruh anak perempuan saya ingin tahu setiap table dari 1 sampai 20. Lalu kamu baca itu dan saya akan mendengarkan sore harinya. Supaya saya senang, dia mempelajari semuanya, dia menghafalnya dan mengulangnya sore harinya. Pak Zakir bukan orang Kristen. Beliau Muslim, tapi beliau bisa menyebutkan ayat manapun dari Alkitab Anda, Alkitab mana saja. Dan Anda orang percaya, Anda bilang saya orang percaya, ini dan itu, saya cinta Yesus. Tapi Anda tidak dapat menghafal satu ayat pun dari Alkitab. Saudara, maaf saudara, tunggu sebentar. Maaf, tunggu sebentar. Bisa saya jawab? Saya minta Anda menjaga kesabaran. Anda harus mengajukan pertanyaan Anda, bukan mengomentari tentang apa yang diketahui atau yang tak diketahui. Itu haknya. Begini, Anda harus bertanya dan menunggu jawabannya. saya sudah menyebutkan bahwa ada dosa dan ada akibat dosa. Oke? Contohnya saja, saya seorang miskin yang hidup dari makanan yang sedikit. Saya ini pencuri. Saya mencuri makanan dari si miskin, dan si miskin itu mati kelaparan. Kemudian suatu hari seorang hamba Allah yang setia datang dan berkata pada saya, kamu pencuri, tidak seharusnya kau lakukan itu. Lalu saya sadar saya telah melakukan hal yang parah sekali dan tidak bisa diperbaiki, yaitu ada orang yang mati karena saya merampoknya. Tapi dia mengubah saya, meminta Yesus mengampuni dosa saya. Dan lalu takdir saya berubah. Takdir saya berubah. Itu kebenaran, itu fakta, itu dijanjikan dalam Alkitab, itu firman Tuhan. Tapi apa bisa saya bayar kerugian yang diderita orang itu karena saya mencuri makanannya? Jawabannya tidak. Lalu polisi menangkap saya dan menurut hukum di negara saya harus dihukum gantung karena itu. Ya, saya harus menanggung akibat dari kerusakan yang saya timbulkan. Tapi jiwa saya selamat karena takdir saya berubah. Allah telah menghapus dosa saya dari hadapannya. Tapi ada kerusakan yang telah saya timbulkan yang begitu serius dan ada harga yang harus dibayar untuk itu di dunia ini. Jadi ada banyak dosa yang begitu seriusnya saya tidak dapat memperbaikinya walaupun setelah saya jadi Kristen. Ada situasi lain. Saya telah melakukan dosa kecil. Katakanlah saya mengelabui saji dan lalu besok Allah menegur saya. Saya minta pengampunan. Allah, saya minta ampun atas dosa saya karena saya mengelabui saji. Saji, saya kembalikan pen ini padamu. Waktu itu saya mengelabuimu. Itu dosa ringan yang bisa saya perbaiki. Itu masih mungkin untuk diperbaiki. Tapi kasus di mana ada orang mati karena saya jadi orang jahat itu tidak bisa diperbaiki dan hukum di negara ini. Dan saya harus menanggung akibat dari itu. Jadi ada dosa dan ada kerusakan. Tidak semua kerusakan bisa diperbaiki. Contohnya, bila saya ini alkoholik, peminum kelas berat. Seluruh masa muda saya dihabiskan dengan minum-minum. Di hari tua, ada seorang hamba Tuhan yang setia datang dan memberitahu saya, bertobatlah, minta pengampunan Tuhan.
Saya bertobat pada Tuhan dan dalam nama Yesus Kristus saya menerima anugerah gratis keselamatan. Gratis. Saya tidak perlu kerja. Allah mengubah takdir saya. Tapi apa yang terjadi? Selama masa muda saya banyak minum bir dan di hati saya timbul fibroid. Lalu perlahan-lahan saya makin rusak dan mati karena itu. Kerusakan akibat dosa yang saya lakukan seumur hidup telah merusak hidup saya. Tapi syukur pada Tuhan, jiwa saya selamat. Begini, Anda lihat, ini adalah kerusakan dari dosa yang telah saya lakukan selama bertahun-tahun. Tapi jiwa saya selamat karena saya bertobat. Ini hadiah gratis. Allah mencabut hukuman jiwa yang layak saya terima itu dari saya dan menaruhnya pada Yesus. Itu adalah ajaib. Pertukaran yang ajaib. Dosa yang dicabut Yesus dari Anda dan dikenakan kepada dirinya sendiri. Tidak ada yang mau begitu. Saya harap itu bisa menjawab pertanyaannya. Ya saudara, ini akan jadi pertanyaan terakhir malam ini dan kami minta para hadirin tetap duduk di tempat setelah jawabannya selama 1-2 menit lagi. Tetap bersama kami. Ya silakan. Nama saya Sunny Matthew. Saya konsultan mentor. Perusahaan saya adalah Sigma Mentor and Marketing Private Limited. Pertanyaan saya untuk Dr. Zakir Naik mengenai pokok debat kita hari ini. Apakah Kristus really crucified? Menanyakan pertanyaan balasan bukanlah jawaban pertanyaan ini. Ini adalah teori sederhana dan logis. Pokok bahasan hari ini bukanlah apakah Yesus dibangkitkan atau tidak. Subjek yang Anda sajikan dalam wacana, bukti-bukti untuk kebangkitan yang bisa kami temukan hanya dari Alkitab. Dan itu adalah kepercayaan orang Kristen. Dan seperti yang Anda katakan, Anda tidak percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Dan lalu Anda mengambil kutipan dari Alkitab untuk membuktikan bahwa kebangkitan tidak terjadi, dan Anda berkata karena itu pula lah penyaliban tidak terjadi. Itu adalah logika yang baik. Tapi saat kita mendekati pokok bahasannya, saya sendiri percaya itu tidak benar. Satu hal lagi. Iya. Jangan pertanyaan yang Satu sama. hal lagi tentang itu. Sekarang kita adalah fakta sejarah bahwa penyaliban atau kematian Kristus adalah fakta sejarah di mana para sejarawan telah membuktikan itu. Seorang sejarawan Yahudi bernama Yesus telah menceritakan kembali tentang penyaliban Kristus, dan itu bukanlah rahasia. Di sana orang-orang menyorakinya, salibkan dia. Jadi apa yang terjadi pada Kristus kalau Kristus tidak mati? Apakah dia disembunyikan di suatu tempat setelah tubuhnya diturunkan dari salib dan dia dibaringkan? Ada orang-orang yang menyaksikan itu. Bisakah Anda mengelak dari ini? Dan yang terakhir, karena saya orang yang terakhir bertanya, jadi saya akan menjawab satu pertanyaan saja. Iya. Ini sudah 3 atau 4 Maksud saya pertanyaan. begini, satu Kalau hal Anda lagi, mau bertanya satu komentar silakan, saja. tapi saya hanya akan menjawab Anda sudah menanyakan 3 pertanyaan. Satu komentar. Saudara, Biar Anda menjawab. Saudara, saya kira biarkan beliau menjawab 3 pertanyaan Pertanyaannya sangat karena banyak. pihak manajemen telah menentukan batas waktunya. Biarkan beliau menjawab ketiga pertanyaan itu. Kalau waktu mengizinkan dan pihak manajemen mengizinkan, kami akan... Pertanyaan yang pertama adalah, Satu komentar. Saudara, saya maaf, yang bertanya saudara. dan Anda yang menjawab. Ini waktu tanya jawab. Satu komentar. Anda diperbolehkan untuk bertanya hanya 1 pertanyaan. Sebentar saja. Jangan berkomentar. Anda bisa datang ke IRF di tempat dan waktu, kapanpun Anda setuju, setelah acara ini. Saya tidak bisa mengizinkannya, tolong. Oke. Silakan. Maaf, saya tidak bisa mengizinkan Anda sekarang. Silahkan Dr. Zakir. semuanya ada 4 pertanyaan. Anda berkata topiknya apakah Kristus benar-benar disalib dan keberatan hal kebangkitan disebut. Anda berkata, karena dibangkitkan. Kalau tidak dibangkitkan, dia tidak disalibkan. Anda bergerak kebalikannya. Yang ingin saya lakukan adalah membunuh 2 burung dengan 1 batu. Saya tidak tahu apa ada debat lain. Apakah Kristus dibangkitkan atau tidak. 2 burung dengan 1 batu. Kalau ia tidak mati, ia tidak disalibkan. Kalau ia tidak mati, ia tidak dibangkitkan. 2 burung dengan 1 batu. Walaupun Anda menghilangkan kata kebangkitan, tapi argumennya tetap sama. Dan kami akan menayangkannya di media elektronik setelah dirilis. Pertama, kalau seseorang tidak mati, berarti ia tidak disalib. Saya katakan bahwa dibangkitkan kematian itu harus. Jadi saya membunuh 2 burung dengan 1 batu. Dengan coba membuktikan bahwa Yesus tidak mati. Kalau ia tidak mati, ia tidak disalibkan. Kalau ia tidak mati, bagaimana ia bisa dibangkitkan? Saya membunuh 2 burung dengan 1 batu. Tapi tetap pada topik. Saya tidak melenceng. Karena kedua hal ini penting. Menurut Paulus, 1 Korintus pasal 15 ayat 14. Dan kalau Kristus tidak mati dan bangkit,
Pengajaran kami sia-sia, iman kalian sia-sia. Saya membunuh 2 burung dengan 1 batu. Anda bisa renungkan. Anda mengatakan bahwa ahli sejarah berkata, ahli sejarah orang Yahudi, bahwa Yesus disalib. Anda tahu berapa banyak materi yang ditulis tentang Yesus dianggap telah disalib. 2 lebih banyak dari Yesus tidak disalib. Catatan sejarah. Anda bisa datang ke IRF. Anda bisa datang ke tempat saya. Saya bisa kutip dari Venturi. Venturi menuliskan semua. Ia berkata, Santo Paulus, saya bisa beri. Berapa banyak yang Anda bisa berikan, saya akan berikan. Para sejarawan, bukan Muslim, Kristen, non-Muslim, saya sebutkan nama-nama mereka. Pertanyaan keempat, kalau Yesus tidak mati, lalu apa yang terjadi padanya? Apa ia dikubur dalam tanah, dan lain-lain? Saya takut Anda tidak menyimak. Sanggahan saya sih tanya jawab. Saya membuatnya sangat jelas. Surat An-Nisa pasal 4 ayat 157. Wa maqataluhu wa masolabuhu. Mereka tidak membunuhnya, juga tidak menyalibnya. Itu hanya rekayasa. Berikutnya, surat An-Nisa pasal 4 ayat 158. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengangkatnya ke surga, hidup-hidup. Saya mengatakan, ia diangkat hidup-hidup pada dirinya sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Yesus besertanya pada dirinya sendiri. Disebutkan dalam surat Al-Imran, pasal 3 ayat 55. Ia diangkat ke surga hidup-hidup. Ia akan datang kembali pada kedatangannya yang kedua. 4 pertanyaan sudah saya jawab. Pastor berkata, saya mendengarkan jawaban atas pertanyaan barusan. Setiap bertemu orang Kristen saya mendapat jawaban baru. Ia berkata, kerusakan baru tidak dapat diperbaiki. Ia bilang begitu, direkam di video. Jadi, ada harga tertentu yang tidak bisa dibayar Yesus. Yang saya tidak dapat mengerti. Tidak mengerti. Setiap kali saya bertemu orang Kristen saya mendapatkan ideologi baru. Untuk dosa-dosa kecil, Yesus telah bayar, damai besertanya. Untuk dosa-dosa besar, ia tidak membayarnya. Itu yang saya mengerti. Apa komentar saudara? Saudara, Anda mengajukan saja pertanyaan Anda, jangan berkomentar. Karena 1 dari 5 menit ini hanya tersisa 2-3 menit, saya hanya akan mengizinkan beliau menjawab dalam 3 menit, bukan 5 menit. Ya saudara, pertanyaan yang simpel silakan. Sekarang, argumen yang Anda berikan berdasarkan kutipan Alkitab ya. Dan sebenarnya subjeknya apakah Yesus benar-benar disalib? Saat Anda mengutip dari Al-Quran, saat Anda mengatakannya, kalau Anda mengatakan satu pernyataan dan saya mengulang pernyataan itu bukan argumen. Saya berkata Tuhan ada dan saya katakan lagi Tuhan ada, maka itu bukan argumen. Argumen memerlukan dukungan yang subsekuen. Jadi apakah dukungan yang Anda berikan dari Al-Quran untuk Kristus tidak disalib? Bukan malah pernyataan. Saya mengharapkan jawaban bukan untuk mendapat dukungan penonton, tapi agar non-muslim bisa mengerti. Mempengaruhi massa itu mudah, tapi membuat orang mengerti itu sulit. Jadi bukan untuk mempengaruhi massa, tapi supaya saya bisa mengerti. Pertanyaan saudara memang sangat bagus. Bila Anda membuat pernyataan, itu tidak menjadi fakta. Fakta harus datang dari sumber yang otentik. Saya setuju. Kalau saya mengutip dari Al-Quran, Yesus Kristus damai besertanya tidak disalib. Anda tidak setuju mengapa? Menurut Anda Al-Quran tidak otentik. Menurut saya tidak masalah. Tapi untuk umat muslim, itu otentik. Menurut mereka itu firman Allah. Itu adalah bukti yang cukup. Kalau saya mengatakan apapun dari Alkitab, apa yang terjadi pada Kristus, itu mungkin bukan jadi bukti untuk kaum muslim. Tapi untuk orang Kristen akan jadi bukti. Alkitab ini firman Tuhan atau tidak? Anda setuju? Bagus, ya setuju. Jadi sudah ada bukti dari Alkitab bahwa Yesus tidak disalib. Mengapa Anda meminta bukti lain? Apa Anda pikir bukti sejarah lebih kuat dari firman Tuhan? Jangan tepuk tangan. Saya ingin membuat dia mengerti. Itu saja. Jadi buktinya seharusnya adalah masalah iman. Jadi itu saja sudah cukup. Anda benar sekali. Sejauh Anda yakin. Saya tidak di sini untuk meyakinkan orang non-Kristen. Untuk meyakinkan orang non-Kristen, saya akan sajikan bukti sejarah. Kita akan melakukan debat. Kalau ada orang non-Kristen datang dan berkata, Anda mengutip dari Alkitab yang lebih tinggi dari bukti historis. Siapa yang mengutipnya? Maksud saya, kutipan yang Anda kutip itu benar, tapi itu disebutkan dari tempat-tempat yang salah. Saudara dan ini insiden-insiden bahwa yang saya salah pula. mengutip dengan benar, tapi semuanya. Dia bilang di luar konteks. Mana konteksnya? Tidak masalah. Ini diskusi bersahabat untuk pengertian. Datanglah ke tempat saya. Anda berikan konteksnya dan kita diskusikan. Anda sangat disambut. Kalau begitu saya akan datang. Jazakallah. Kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa karena telah membuat malam pengertian sudut pandang masing-masing antara dua agama besar ini dimungkinkan untuk kita semua yang hadir di sini pada malam ini. Kami berterima kasih kepada India Gospel Mission
dan Islamic Research Foundation yang telah bekerja sama untuk mengorganisir acara ini. Saya juga berterima kasih kepada Pastor Rukni, Pastor Saji, Dr. Zakir, dan kita semua yang hadir di sini pada malam ini. Jazakallah, semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.